Bab 151. Meditasi. Meng Qing melompat kembali ke udara dan mendarat di sebelah Lin Feng. Dia tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Seluruh kerumunan itu tersentak takjub. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak percaya bahwa gadis yang cantik dan tampak polos itu bisa begitu kuat dan telah melukai pria berwajah jahat berbaju biru itu. Pria parubaya berbaju biru itu sungguh menggelikan. Dia datang untuk menangkap Lin Feng, tetapi malah ketakutan setengah mati oleh Meng Qing, namun tetap berusaha pamer sampai akhir. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Meng Qing kepada Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Lin Feng tersenyum kecut. Ia berharap Meng Qing bisa terdengar lebih lembut dan penuh kasih sayang, tetapi sepertinya itu mustahil baginya. Bahkan jika ia menunjukkan bahwa ia mengkhawatirkannya, nadanya selalu acuh tak acuh. "Aku baik-baik saja. Hanya luka goresan kecil," kata Lin Feng sambil menggelengkan kepala dan tersenyum pada Meng Qing. Pria parubaya berbaju biru itu hampir membunuh Lin Feng. Untungnya, Lin Feng bereaksi cukup cepat untuk menghindari serangan yang berakibat fatal. "Aku memang cukup kuat sekarang, tapi aku masih jauh lebih lemah daripada kultivator tingkat Xuan Qi. Ada jurang pemisah yang sangat besar di antara kita," pikir Lin Feng. Ia berharap bisa menjadi lebih kuat dengan cepat, karena ia tahu betapa lemahnya dirinya saat ini dibandingkan dengan orang lain. Meng Qing melihat luka Lin Feng, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya kembali ke belakangnya. "Ayo kita kembali," kata Lin Feng, lalu menatap wakil kepala sekolah dan berkata, "Wakil kepala sekolah, kami berangkat." "Baiklah," kata wakil kepala sekolah sambil tersenyum ramah. Jauh di lubuk hatinya, ia juga kagum dengan kekuatan Meng Qing. Gadis yang tampak seperti Dewi itu kuat, sangat kuat. Selain itu, wakil kepala sekolah memiliki kesan bahwa Meng Qing belum menggunakan seluruh kekuatannya dan masih menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Lin Feng melirik kerumunan dan berkata dingin, "Ingat semua yang terjadi di sini hari ini. Jika kalian memprovokasi saya, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan." Setelah selesai berbicara, Lin Feng mulai berjalan kembali ke istana. Kerumunan itu tercengang. Mereka tiba-tiba teringat Hei Mo. Mereka berpikir bahwa Hei Mo tidak dapat menyentuh Lin Feng karena Wen Aosue telah melindunginya ketika dia datang ke istana siswa militer. Kerumunan itu tercengang karena mereka mengira Lin Feng hanya bertindak seperti itu karena Wen Aosue ada di sana. Hei Mo juga meremehkan kekuatan Lin Feng yang sebenarnya. Namun pada saat itu, kerumunan itu tidak akan pernah meragukan kekuatan Lin Feng yang sebenarnya lagi. Dia baru saja tanpa ampun menebas beberapa orang dari lapisan Ling Qi, hanya dengan satu serangan. Lin Feng juga memiliki teman lain, Meng Qing, yang berada di lapisan Xuan Qi, bahkan Hei Mo pun perlu berhati-hati saat memprovokasinya. Ketika penonton memikirkan tantangan Lin Feng kepada Hei Mo, mereka tak bisa menahan kegembiraan. Mereka sangat menantikan pertarungan tersebut. Lin Feng baru saja menunjukkan sebagian kekuatannya, penonton tak sabar untuk melihat lebih banyak lagi. Meskipun Meng Qing jelas merupakan orang yang paling terkenal, nama Lin Feng juga tidak akan terlupakan. Dia jelas sangat kuat. Kekuatan Hei Mo, potensi Lin Feng, latar belakang Hei Mo, kekuatan luar biasa Meng Qing. Bagaimana konfrontasi antara mereka akan berakhir? Lin Feng jelas tidak mempedulikan apa yang dipikirkan orang banyak. Pada saat itu, Lin Feng hendak pergi ke menara kultivasi ketika sebuah suara membuatnya berhenti. Kecapi. Itu melodi yang indah. Lin Feng bisa mendengar seseorang memainkan kecapi, dan itu sangat menyenangkan telinganya. Apakah itu dia? Pikir Lin Feng yang teringat guru pada hari ia mengikuti ujian untuk menjadi calon tentara. Guru yang ramah itu memainkan kecapi untuk ujian mereka. Lin Feng sangat menyukainya. Guru itu mengizinkannya mengikuti ujian 2 kali dan mengakui bahwa ia salah telah membuatnya gagal. Melodi yang dimainkan saat itu mengingatkan Lin Feng pada melodi yang pernah dimainkan gurunya, itulah sebabnya gurunya adalah orang pertama yang terlintas di benaknya. "Ada apa?" tanya Meng Qing ketika melihat Lin Feng tiba-tiba berhenti berjalan. "Dengarkan melodi kecapi," bisik Lin Feng. Meng Qing mengerutkan kening dan memasang wajah aneh sebelum bertanya, "Mendengarkan apa?" "Sitar," jawab Lin Feng. "Kecapi?" tanya Meng Qing. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa mendengarnya." "Hah?" Lin Feng tercengang. Ia tidak mungkin menjadi korban halusinasi, jadi ia tidak mungkin salah. Pasti itu suara kecapi yang dimainkan.
Lagi pula, Meng Qing jauh lebih kuat daripada Lin Feng. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Hanya ada satu penjelasan. Melodi itu ditujukan kepada Lin Feng dan hanya dialah yang mendengarnya. Meng Qing, kau bisa kembali. Aku akan keluar sebentar, kata Lin Feng yang baru menyadari bahwa mungkin hanya dialah yang bisa mendengar melodi itu. Namun, Meng Qing segera menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu sedikit pun, aku ikut denganmu. Lin Feng tercengang ketika mendengarnya. Kemudian dia mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, ayo kita pergi bersama. Sambil berjalan, Lin Feng mendengarkan melodi yang tak terputus. Setelah beberapa saat, melodi itu mulai terdengar semakin jelas. Pada saat itu, mereka tiba di sebuah halaman yang megah. Terdapat sebuah paviliun kuno, seperti yang dibangun di Tiongkok kuno. Rumputnya hijau dan terdapat kolam-kolam kecil, serta aliran air di dalamnya. Tiba-tiba, pemandangan yang menakjubkan muncul di hadapan mereka. Terdapat hutan pohon persik yang sedang berbunga. Bunga dan daunnya berkibar tertiup angin, dan aroma manisnya menyerbu hidung Lin Feng dan Meng Qing. Tempat yang luar biasa. Aku tidak pernah menyangka ada tempat seperti ini di dalam akademi, kata Lin Feng sambil terengah-engah takjub. Istana-istana memang megah dan menakjubkan, tetapi sama sekali berbeda dengan pemandangan ini. Bangunan-bangunan lain membuatmu ingin menjadi kuat dan berlatih untuk menjadi lebih kuat, tetapi tempat ini hanya membuatmu ingin duduk, menghirup aroma bunga persik yang sedang mekar, dan bersantai. Betapa indahnya, kata Meng Qing sambil terengah-engah takjub. Ia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saat berjalan di antara pohon-pohon persik, sebuah paviliun kuno muncul di hadapan Meng Qing dan Lin Feng. Di dalamnya terdapat beberapa meja dan kursi yang terbuat dari batu. Ada seseorang yang duduk di dalam dan dia sedang memainkan kecapi, kedua tangannya melayang di atas senar alat musik itu dengan lancar seperti aliran sungai. Meskipun Lin Feng dan Meng Qing telah tiba di hadapannya, dia tetap berkonsentrasi dan terus bermain, seolah-olah 10.000 hal ciptaan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dialah guru yang bertanggung jawab atas ujian bagi para calon anggota militer. Meng Qing tiba-tiba menggelengkan kepalanya, yang membuat Lin Feng terkejut. Lin Feng langsung mengerti maksud Meng Qing. Meskipun mereka sudah sampai di depannya, dia tetap tidak bisa mendengar musik sama sekali. Lin Feng mungkin benar bahwa hanya dialah yang bisa mendengarnya. Kemampuan yang luar biasa, pikir Lin Feng. Dia mampu mendengar musik dari jarak yang sangat jauh, dan lagi pula, hanya dialah yang bisa mendengarnya. Kultivasi, latihan, kondisi mental, lapisan Qi. Di mana air mengalir, di situ terbentuk kanal, kata guru itu dengan cara yang dalam dan mistis kepada Lin Feng dan Meng Qing. Lin Feng terkejut. Kasih sayang dan kebaikan hati kepada mereka yang membutuhkan, serta kekejaman untuk membunuh orang jahat, itulah dua pencapaian tertinggi seorang kultivator. Hal itu memungkinkan seorang kultivator untuk berlatih lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, mereka yang menunjukkan belas kasihan dan berhati baik tidak selalu akan membunuh seseorang. Semuanya tergantung pada keadaan pikiranmu, itu saja. Qi mematikan di dalam tubuhmu sudah pekat, tetapi keadaan pikiranmu salah. Bahkan jika kau sudah meningkatkan kekuatanmu dengan cepat seperti ini, karena kau cenderung melupakan niat awalmu, itu menghalangimu untuk memahami potensi sejatimu. Beberapa kata ini, serta melodi kecapi yang tak henti-hentinya, semuanya menembus gendang telinga Lin Feng. Lin Feng merasa sangat rileks dan tenang. Jika pola pikir Lin Feng tidak benar, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi dewasa. Lin Feng mengerti maksud gurunya, dan pencerahan melintas di matanya. Kamu perlu lebih banyak bermeditasi, kata guru itu, yang membuat jantung Lin Feng berdebar, seolah-olah dia baru saja memahami sesuatu. Bab 152. Perjalanan. Meditasi, bisik Lin Feng. Yang dimaksud guru itu adalah bahwa Lin Feng tampak dewasa karena ia memiliki kemampuan alami yang tinggi, tetapi juga mungkin baginya untuk sepenuhnya mengembangkan kemampuan alami tersebut. Orang yang berhati baik memiliki kemampuan alami yang tinggi. Benar, apa yang kulakukan tidak selalu sesuai dengan keadaan pikiranku yang sebenarnya, pikir Lin Feng. Setelah semua yang terjadi padanya, tekanan dari masyarakat dan semua orang bodoh yang terus-menerus memprovokasinya, sulit bagi Lin Feng untuk menemukan waktu bermeditasi agar bisa merenungkan masalah spiritual. Lin Feng tidak tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika Duan Tianlang menghancurkan sekte Yunhai, dia menangkap Han Men dan Po Jun lalu menjual mereka ke klan Bai, yang kemudian menjadikan mereka budak.
Bagaimana mungkin Lin Feng tidak membunuh semua anggota klan Bai? Dia membenci mereka dari lubuk hatinya, dan membenci bagaimana mereka telah melakukan itu kepada jutaan orang lain. Dia tahu itu salah, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Dia harus membunuh mereka. Karena orang-orang itu akan mengulangi perbuatan mereka kepada orang lain jika mereka terus hidup. Tidak seorang pun bisa lepas dari 7 emosi manusia. Para kultivator terkuat selalu bertindak berdasarkan cita-cita mereka dengan keyakinan yang teguh. Guru, bolehkah saya meminta Anda untuk mengajari saya cara memainkan kecapi? Tanya Lin Feng dengan sangat sopan. Bermeditasilah, kata guru itu dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, pikiran dan perilakumu tidak selaras sempurna. Kamu perlu lebih sering bermeditasi. Kamu perlu melupakan kekacauan yang berkuasa di dunia kita. Kamu perlu membersihkan debu yang telah menumpuk di hatimu selama bertahun-tahun. Jangan biarkan kekacauan dunia mengendalikan hatimu yang murni dan mencegahmu menjadi lebih kuat. Bermeditasi, membersihkan hatiku. Ulang Lin Feng dengan suara rendah. Seperti sebelumnya, alunan musik zither menembus jauh ke dalam hati Lin Feng. Lin Feng duduk di tengah-tengah pohon persik dan mulai bermeditasi. Perlahan ia menutup matanya. Seperti sebelumnya, guru itu tidak mengangkat kepalanya dan terus memainkan kecapi. Ketika Meng Qing melihat Lin Feng sedang bermeditasi, dia bergerak ke belakangnya dan terus menikmati pemandangan. Dia memandang pohon-pohon persik yang sedang berbunga dengan penuh kekaguman. Dia belum pernah melihat pohon persik berbunga seumur hidupnya karena tidak ada pohon persik di Gunung Angin Hitam. Musik itu sangat menenangkan dan membawa keberuntungan. Musik itu memungkinkan orang untuk melupakan segalanya dan membiarkan musik meresap jauh ke dalam hati mereka. Dalam benak Lin Feng, berbagai gambaran muncul, mulai dari saat ia pertama kali tiba di benua Sembilan Awan, hingga saat ia diusir dari klan Lin dan harus meninggalkan kota Yangzhou. Ketika ia kembali ke Sekte Yunhai, Duan Tianlang memusnahkan Sekte Yunhai. Kemudian, ia mengingat kembali saat ia berangkat ke kota Duanren. Semua gambaran ini masih sangat jelas dalam benaknya. Namun dalam benak Lin Feng, tidak ada kebencian dan tidak ada rasa sakit. Seolah-olah dia adalah orang lain yang mengamati semua hal ini dari luar. Dia dengan tenang mengamati semua momen ini dalam pikirannya. Hatinya dipenuhi oleh melodi indah kecapi dan sangat damai. Musik itu mungkin cocok untuk meditasi. Bahkan semangatnya pun tidak menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan manfaat dari efek positif musik tersebut, karena musik itu tidak membahayakannya. Musik itu membantunya membersihkan semua hal negatif dan kebencian yang telah berkumpul di hatinya. Lin Feng merasa sangat rileks sehingga ia perlahan-lahan tertidur. Daun-daun pohon persik masih berkibar tertiup angin. Setelah beberapa saat, Lin Feng perlahan membuka matanya. Saat membuka mata, ia langsung melihat gurunya yang masih dengan tenang memainkan kecapi. Meng Qing masih tampak semurni dan sepolos biasanya, dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia hampir tampak seperti patung yang telah berada di sana sejak awal waktu. Lin Feng perlahan bangkit. Saat itu, dia tampak terkejut dan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Lapisan Ling Qi kelima. Lin Feng memeriksa tingkat kultivasinya. Benar, dia tiba-tiba berhasil menembus ke lapisan Ling Qi kelima. Meditasi, hasilnya luar biasa, pikir Lin Feng. Ia tersenyum lebar. Menerobos ke lapisan Ling Qi yang berbeda bukanlah hal mudah. Tetapi Lin Feng telah berhasil menembus lapisan Ling Qi keempat beberapa waktu lalu dan hampir berhasil menembus lapisan kelima, namun gagal. Anehnya, ia berhasil menembus lapisan Ling Qi berikutnya selama meditasi. Terima kasih, Guru. Lin Feng berhasil menembus lapisan Ling Qi kelima berkat bantuan gurunya, jadi dia merasa sangat berterima kasih. Sang guru akhirnya berhenti bermain. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan ekspresi lembut dan penuh kasih sayang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau berhasil menembus lapisan Ling Qi kelima dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Qi murni di tubuhmu sudah cukup. Kau sudah mencapai puncak lapisan Ling Qi keempat, itulah sebabnya kau berhasil menembus lapisan Ling Qi kelima begitu cepat. Aku hanya membantumu membersihkan energi negatif yang menghambatmu, kata guru itu sambil tersenyum. Nada bicaranya benar-benar menunjukkan betapa ia menghargai Lin Feng. Ia memperlakukan Lin Feng seperti anaknya sendiri. Meskipun kekuatan dan kemampuan guru itu mungkin sangat besar, ia tidak pernah sombong seperti guru-guru lain yang pernah ditemui Lin Feng di masa lalu.
Jika Anda tidak memainkan musik itu, saya tidak akan datang ke sini. Jika Anda tidak memainkan musik untuk membantu saya tidak akan bisa menembus ke lapisan Ling Qi berikutnya. Guru, terima kasih banyak, kata Lin Feng dengan jujur dan sepenuh hati sambil tersenyum. Guru itu mengangguk sedikit lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya senang bisa membantu." Lin Feng tersenyum hangat dan berkata, "Guru, waktu itu Anda bilang akan mengajari saya cara memainkan kecapi, bisakah Anda mengajari saya sekarang?" Sang guru memandang Lin Feng dan berkata, "Apakah kamu tidak takut membuang waktu kultivasimu? Bukankah seharusnya kamu meningkatkan level kultivasimu sekarang?" "Meningkatkan kondisi mentalku adalah bagian dari latihan kultivasi," kata Lin Feng sambil tersenyum. Sang guru terkejut dan mengangguk sambil tersenyum. "Karena kamu ingin belajar memainkan zither, aku akan mengajarimu," jawab guru itu. "Kapanpun kamu punya waktu, silakan datang ke sini dan aku akan mengajarimu. Hari ini, aku hanya ingin kamu mendengarkan. Kamu harus mendengarkan orang lain terlebih dahulu sebelum kamu bisa belajar memainkannya sendiri." "Baiklah," kata Lin Feng. Mendengarkan kecapi membantunya meningkatkan kultivasinya dan alunan musiknya menyenangkan. Tidak ada alasan untuk menolak. Sang guru kembali mulai memainkan kecapi. Lin Feng dan Meng Qing duduk bersebelahan di bawah pohon persik dan mendengarkannya bermain. Di kamar Lin Feng, beberapa orang telah berkumpul. Lin Feng, Liu Fei, Han Men, dan Po Jun. Lin Feng menatap Han Men dan Po Jun lalu berkata, "Apakah kalian yakin?" "Ya, Lin Feng, kakak, aku yakin," kata Han Men sambil mengangguk. Ia mengenakan topeng emas untuk menutupi tanda perbudakan di wajahnya. Tanda perbudakan yang terukir di wajah mereka kemungkinan besar akan tetap ada selamanya. Tetapi jika mereka berhasil mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka mungkin dapat menghapusnya. Inilah mengapa Han Men dan Po Jun sangat ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin. Siapa yang sanggup hidup dengan rasa malu karena memiliki tanda seperti itu di wajah mereka selamanya? Lin Feng, kakak, aku juga yakin, kata Po Jun. Mereka berdua lebih tua dari Lin Feng, tetapi mereka tetap memanggilnya kakak sebagai tanda hormat. Lin Feng pun tidak akan membantah mereka. Mereka berdua 2 tahun lebih tua darinya, selisihnya tidak terlalu besar. Akan sangat berbeda jika mereka jauh lebih tua darinya. "Baiklah, aku tidak akan mencoba mencegahmu melakukannya," kata Lin Feng sambil terlihat serius dan mengangguk. Kemudian dia menatap Liu Fei dan berkata, "Fei Fei, maaf mengganggumu, bisakah kau menulis surat itu dan memberikannya kepada mereka?" Liu Fei mengangguk, mengeluarkan pena, dan segera mulai menulis. "Han Men, Oh Jun, senjata apa yang kalian gunakan?" tanya Lin Feng. "Aku tidak butuh senjata. Bumi adalah senjataku," kata Han Men sambil menggelengkan kepalanya. Oh Jun tidak menjawab selama beberapa detik, lalu berkata, "Aku menggunakan tombak." "Baiklah," kata Lin Feng sambil mengangguk. Lin Feng mengulurkan tangannya, seberkas cahaya muncul dan tiba-tiba, sebuah tombak hitam pekat muncul di tangan Lin Feng. "Hah?" Oh Jun dan Han Men tercengang. Apakah tombak itu benar-benar muncul entah dari mana? "Tidak perlu heran, aku memiliki batu berharga yang memungkinkanku membawa banyak barang setiap saat," kata Lin Feng. Oh Jun sangat terharu. Lin Feng tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga sangat baik dan murah hati kepadanya. "Oh Jun, tombak itu untukmu," kata Lin Feng sambil menyerahkan tombak itu kepada Po Jun. Saat ia meraih tombak itu, tiba-tiba ki dari tombak itu mengalir ke dalam daging dan darahnya. Seolah-olah tombak hitam pekat itu hidup. "Ini adalah senjata spiritual. Perlakukan tombak itu dengan baik dan jagalah dengan cermat selama pertempuran," kata Lin Feng. Han Men dan Po Jun ingin pergi dan melindungi kota Duanren. Senjata spiritual. Mata Po Jun menyipit. Dia sudah pernah mendengar tentang senjata spiritual sebelumnya. Senjata spiritual mengandung energi yang sangat tajam dan ki murni. Senjata ini sangat berharga. Kultivator tingkat Ling Qi jarang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan senjata spiritual. Tetapi yang mengejutkan, Lin Feng memberikan salah satunya kepada Po Jun. Po Jun merasa tangannya sangat berat. Pada saat itu, Liu Fei kembali kepada mereka dan memberikan surat kepada Han Men. "Ketika kalian tiba di kota Duanren, berikan surat itu kepada ayahku dan dia akan mengerti." "Baiklah," kata Han Men sambil mengangguk. Kemudian dia berkata, "Lin Feng, kakak, kita berangkat." "Hati-hati," kata Lin Feng sambil mengangguk. Han Men berbalik dan mulai berjalan. Dia bertekad,
Tetapi pelatihan mereka tidak akan mudah. Po Jun membungkuk di hadapan Lin Feng dan mengikuti Han Men. Lin Feng tidak bisa menemani mereka keluar, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Dia hanya melihat punggung mereka saat mereka pergi dan berharap mereka akan menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Bab 153. Singa Api Iblis. Liu Fei berdiri di belakang Lin Feng, dia memandang kedua sosok itu dan berkata pelan, "Jangan khawatir, mereka kuat. Jika ada masalah di perbatasan, mereka akan tahu cara mengatasinya." Lin Feng sama sekali tidak berkomentar. Perbatasan adalah tempat yang berbahaya. Bagaimana dia bisa menjamin bahwa tempat itu tidak berbahaya? Namun Po Jun mengatakan bahwa dengan tanda perbudakan di wajah mereka, mereka harus terus-menerus mengenakan topeng saat berada di dalam kota kekaisaran. Jadi solusi terbaik adalah pergi dan melindungi perbatasan. Keputusan Po Jun adalah keputusan seorang kultivator yang bersemangat dan membutuhkan keberanian yang besar. Sifat-sifat inilah yang dibutuhkan saat belajar sebagai siswa militer di dalam akademi. Kau hampir pulih sepenuhnya dari cedera, tetapi kau masih perlu lebih banyak istirahat, kata Liu Fei ketika melihat Lin Feng tidak menjawab. Lin Feng tertawa dan berkata, "Jadi, kau benar-benar peduli padaku." Ekspresi Liu Fei berubah dan dia berkata, "Siapa lagi yang mau? Dasar bajingan mesum." Sambil berbicara, Liu Fei langsung berjalan menuju pintu. Lin Feng tersenyum kecut. Sepertinya Liu Fei akan selalu menganggapnya sebagai orang mesum. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan mulai pergi. Di belakangnya, dia bisa mendengar seseorang mengikutinya. Itu Meng Qing. Dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Lin Feng berhenti, berbalik, tersenyum kecut dan berkata, "Meng Qing, kau tidak perlu ikut denganku kali ini." Meng Qing menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia hanya mendekat padanya. Senyum masam Lin Feng semakin lebar, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, Meng Qing hanya khawatir sesuatu bisa terjadi pada Lin Feng. Lagi pula, bukan hal buruk jika Meng Qing bersamanya saat dia berada di luar. Dia punya banyak musuh. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa kali ini. Aku akan berhati-hati, kata Lin Feng lagi, tetapi Meng Qing tetap acuh tak acuh apapun yang dikatakannya. Meng Qing, orang-orang tidak akan mengenali saya kali ini. Tetapi jika kau bersamaku, mereka akan langsung mengenali kita, kata Lin Feng sambil mengeluarkan topeng perak dan menutupi wajahnya. Meng Qing akhirnya bereaksi dan langsung berkata, "Baiklah, kamu pergi sendiri, tapi hati-hati." "Baiklah," kata Lin Feng sambil sedikit memperlihatkan wajahnya selama beberapa detik untuk tersenyum padanya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Lin Feng tiba di depan sebuah tempat yang tampak seperti kota kecil di dalam kota kekaisaran. Dia membayar pajak dan masuk. Tanpa ragu sedikit pun, dia pergi ke arena tahanan. Sama seperti sebelumnya, arena tahanan dipenuhi oleh banyak orang. Lin Feng memandang lautan manusia itu dari atas arena. Lin Feng mulai menuruni tangga, perlahan-lahan ia bisa melihat arena dengan lebih jelas. Di dalam kandang itu, terdapat lebih banyak budak dan binatang buas yang ganas. Itu adalah tempat yang menakutkan yang dipenuhi dengan bau kematian. Pada saat itu, seseorang bergerak di depan Lin Feng dan menghalangi jalannya. Lin Feng menatap orang di depannya dari balik topengnya. Lin Feng memberinya batu kesucian berkualitas sedang dan orang itu segera membiarkannya lewat tanpa masalah. Dia mendekati barisan kursi bagian bawah. Lin Feng duduk di salah satu barisan terdepan dan dengan tenang memandang arena. Pada saat itu, seekor makhluk ular sedang bertarung melawan seorang kultivator. Kepala ular itu pipih dan lebar. Penampilannya sangat mengerikan. Asap hitam keluar dari mulutnya. Ular itu sangat kuat. Ukurannya masih kecil dibandingkan dengan wujud dewasanya. Itu adalah binatang buas Ling tingkat kedua. Ia masih membutuhkan waktu untuk mencapai kedewasaan. Binatang buas dan praktisi memiliki banyak kesamaan dalam hal kultivasi. Pertarungan memungkinkan keduanya menjadi lebih kuat dengan meningkatnya pengalaman hidup dan mati. Sama seperti manusia, tidak semua binatang buas sama. Beberapa manusia memiliki bakat dan kemampuan alami yang tinggi, sementara yang lain tidak. Binatang buas pun demikian dalam aspek itu. Ada beberapa di antara mereka yang bisa menjadi menakutkan ketika mencapai kedewasaan, sementara yang lain memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Spesies binatang itu sudah sangat kuat ketika mencapai tingkat Ling. Bahkan dikatakan bahwa ketika mencapai puncak tingkat Ling,
Mereka terkadang dapat mengalahkan beberapa binatang buas ganas lainnya di tingkat Chuan awal. Mereka biasanya sangat kuat. Tetapi ular yang bertarung saat itu hanyalah binatang Ling tingkat kedua. Ia masih jauh dari mencapai kematangan. Yang mengejutkan Lin Feng adalah dia secara tak terduga mengenali kultivator yang sedang bertarung melawan ular itu. Dia mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah Lin Hong, putra Lin Badao, saudara laki-laki Lin Qian. Dia dulunya belajar di desa gunung es dan salju, tetapi sekarang datang untuk bergabung dengan halaman suci. Pada saat itu, Lin Hong telah menembus lapisan Ling Qi kedua. Lin Feng tidak memiliki kesan bahwa Lin Hong sangat kuat. Klan Lin dulu membenci Lin Feng dan menyebutnya sampah. Mereka menganggapnya sangat lemah. Tetapi pada saat itu, dia telah menembus lapisan Ling Qi kelima. Mungkin tidak ada anggota junior klan Lin yang bisa mengalahkannya. Di antara para tetua klan, juga tidak banyak yang bisa mengalahkan Lin Feng. Fakta bahwa Lin Hong telah mencapai lapisan Ling Qi kedua sebenarnya cukup normal dan bukan sesuatu yang luar biasa bagi seseorang dengan bakatnya. Lin Feng melirik kerumunan orang. Kemudian, sekelompok orang menarik perhatiannya. Mereka juga duduk di platform pengamatan. Mereka memperhatikan Lin Hong dan bergumam di antara mereka sendiri. Lihat ular itu, meskipun sangat kuat, Lin Hong dapat dengan mudah mengalahkannya. Serangan es Lin Hong dapat dengan mudah membekukan seluruh ular itu. Dia jelas akan memenangkan pertempuran ini. Hehe, tentu saja. Bagus sekali Nona Qian mengizinkan Lin Hong untuk melawan ular itu. Lin Feng dapat mendengar semua yang dikatakan orang-orang itu. Dia tersenyum dingin. Sepertinya Lin Qian juga telah bertambah kuat sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia duduk bersama Chu Sanpeng yang juga telah menjadi murid di halaman suci Sueyu. Dengan kekuatannya, akan mudah baginya untuk menjaga Lin Qian. Karena dekat dengannya, status Lin Qian di masyarakat hanya akan semakin tinggi. Roh semesta es dan api. Aku ingin tahu berapa tingkat kultivasimu akhir-akhir ini, pikir Lin Feng. Lalu dia berhenti menatap Lin Qian. Lagi pula, Lin Qian tidak berarti apa-apa baginya. Dia berbalik dan terus menyaksikan pertempuran itu. Pada saat itu, Qi Lin Hong menekan tubuh ular itu dan dia hampir memenangkan pertempuran. Pada saat yang sama, Lin Qian, yang duduk tidak terlalu jauh dari Lin Feng, mengerutkan kening ketika menatapnya. Ia menatap topeng perak Lin Feng. Orang yang mengenakan topeng perak itu duduk di mimbar pengamatan dan dengan tenang menyaksikan pertempuran. Sebuah kilatan cahaya melintas di mata Lin Qian. Hah? Pikir Lin Qian sambil menatap tajam topeng perak itu. Di kota Yangzhou, dia sudah pernah melihat topeng itu. Dan saat ini, dia melihat topeng yang sama lagi. Mungkinkah ini kebetulan? Pikir Lin Qian. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sampah masyarakat yang telah diusir dari klan Lin, yang mengenakan topeng yang sama. Namun, itu pasti bukan dia, karena sekte Yunhai telah hancur total. Sebagian besar yang selamat telah menjadi budak. Mustahil bagi Lin Feng untuk duduk tenang di arena tahanan dan dengan nyaman menyaksikan pertempuran. Lagi pula, dia duduk di barisan depan. Lin Qian belum mengetahui fakta bahwa Lin Feng selamat. Dia hanya tahu bahwa seluruh pasukan kavaleri lapis baja Qi Xie telah pergi ke sana dan menghancurkan segalanya. Bukankah akan konyol jika seseorang berhasil melarikan diri? Desas-desus semacam itu tidak akan pernah menyebar, terlalu konyol untuk dipercaya. Pada saat itu, Lin Hong akhirnya mengalahkan ular tersebut. Dia mengambil 8 batu kemurnian berkualitas sedang miliknya dan berjalan menuju pintu keluar kandang. Orang yang bertugas di sisi kandang itu membawa keluar bangkai ular tersebut dan menggantinya dengan ular baru yang ganas. Ketika orang banyak melihat binatang buas baru itu, mereka semua tercengang. Binatang buas itu seluruhnya berwarna merah dan diselimuti api. Energi Qi yang sangat tajam terpancar dari tubuhnya. Binatang buas itu tampak sangat mengerikan. Ketika membuka mulutnya, terlihat deretan gigi tajam seperti silet. Binatang itu tampak begitu megah sehingga hampir menyerupai raja binatang buas. Yang membuat orang banyak takjub adalah hewan itu memiliki 2 sayap merah menyala di punggungnya. Betapa menakutkannya binatang buas itu, pikir Lin Feng saat melihatnya. Binatang itu tampak megah dan energi Qi yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang lari ketakutan. Bahkan ketika orang yang bertanggung jawab atas kandang itu
membawa binatang buas tersebut ke dalam, dia sangat berhati-hati, seolah-olah takut binatang buas itu bisa menyerangnya kapan saja. Itu singa api iblis. Astaga! Banyak orang mengenali singa api iblis itu. Itu adalah spesies binatang buas yang sangat menakutkan. Ada beberapa rumor tentang mereka yang tersebar luas. Jika mencapai tingkat Chuan, konon ia akan memperoleh kekuatan khusus dan menjadi hampir tak terkalahkan. Pria yang membawa binatang buas itu ke dalam kandang mulai berbicara dengan lantang. Ini adalah singa api iblis. Ini adalah binatang Ling tingkat 5. Orang yang mengalahkannya akan memenangkan 20 batu kemurnian berkualitas sedang. Jika Anda mampu menjinakkan binatang buas ini tanpa membunuhnya, Anda bahkan dapat membawanya pergi. Bab 154, Skandal. Begitu petugas yang bertanggung jawab atas ring selesai berbicara, kerumunan penonton pun bersorak gembira. Siapapun yang bisa menjinakkannya, bisa membawanya pergi. Itu sangat menggoda bagi semua kultivator di arena. Memiliki binatang buas seperti itu akan memberi seorang kultivator kemampuan bertempur yang menakutkan. Namun masalahnya adalah menjinakkan binatang buas itu. Jika gagal, kemungkinan besar akan berujung pada kematian. Sebagian besar orang di kerumunan itu tidak akan pernah mau melawan binatang buas yang begitu kuat dan ganas. Selain itu, bahkan kultivator tingkat Ling Qi kelima pun mungkin tidak disarankan untuk melawannya. Akan sangat sulit bagi mereka untuk tetap hidup, apalagi menjinakkan binatang buas itu. Kemudian, orang yang bertanggung jawab atas kandang itu mulai berbicara lagi. Tentu saja, untuk memasuki kandang ini, Anda setidaknya harus berada di lapisan Ling Qi kelima untuk melawannya. Jika Anda telah menembus lapisan Ling Qi yang lebih rendah, Anda juga dapat melawannya, tetapi itu tidak disarankan. Jika Anda tidak dapat menjinakkannya, maka bunuh saja. Kami juga akan memberi Anda 100 batu kemurnian berkualitas sedang. Banyak orang tergoda untuk mencobanya. Kelompok orang yang datang bersama Lin Qian semuanya adalah siswa dari halaman suci Sueyu. Pada saat itu, semua orang menatap Lin Qian. Mu Fen, bukankah kau ingin menangkap singa api iblis itu? Kata seorang siswa kepada siswa lainnya yang bernama Mu Fen. Ia terpesona oleh singa di dalam sangkar itu. Dia telah menembus ke lapisan Ling Qi kelima, tingkat yang sama dengan binatang buas itu. Mu Fen, bro, kalau kamu mau coba, aku bisa ngobrol sama orang yang mengurusnya. Lagi pula kalau kamu kalah nggak masalah besar, asal jangan sampai cedera, kata siswa lainnya. Mu Fen semakin tergoda. Jika salah satu dari mereka harus masuk ke dalam ring, maka Mu Fen mungkin adalah pilihan terbaik. Jika dia menang dan berhasil menjinakkan binatang buas itu saat bertarung, dia bisa membawa binatang buas itu pergi sebagai miliknya, tetapi dia mungkin harus melepaskan 20 batu kemurnian berkualitas sedang. Mereka mungkin tidak akan memberikan batu kemurnian itu dan juga membiarkannya pergi bersama binatang buas itu. Itu akan menjadi hadiah yang terlalu besar. Bahkan jika dia kalah, itu juga bukan masalah selama dia tidak terluka. Siapa yang bisa menolak tawaran yang begitu menggiurkan? Tiba-tiba, Mu Fen tampak rileks dan berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya." Mu Fen tampak gembira. Dari apa yang dia pahami, siswa lain itu sebenarnya bermaksud memberikan singa itu kepadanya sebagai hadiah. Itulah yang ada di benak Mu Fen. Mu Fen, Kak, kau sangat berani, kata siswa lainnya. Mu Fen kemudian melompat ke udara dan mendarat di depan kandang. Matanya dipenuhi keserakahan saat menatap binatang buas itu. Teknik kelincahan yang bagus sekali, Mu Fen. Tunjukkan pada mereka betapa hebatnya kita, para siswa di halaman suci Sueyu. Teriak salah satu teman sekelas Mu Fen agar semua orang bisa mendengarnya. Oh, jadi mereka adalah murid-murid dari halaman suci Sueyu, tidak heran mereka begitu kuat. Para siswa di halaman suci Sueyu sangat luar biasa. Mereka mungkin akan menjadi orang-orang paling penting di negara ini seiring waktu. Berbagai komentar tersebar di antara kerumunan. Para siswa dari halaman suci Sueyu memasang ekspresi bangga dan angkuh di wajah mereka ketika mendengar semua komentar tersebut. Sejak halaman suci Sueyu didirikan, beberapa akademi dan lembaga kultivasi lainnya telah mulai merasakan dampak kekuatannya. Para siswa halaman suci selalu berusaha untuk meningkatkan prestis dan reputasi lembaga mereka. Mereka ingin lembaga tersebut menjadi lembaga kultivasi terkemuka di negara ini. Di masa depan, halaman suci Sueyu kemungkinan akan menjadi jauh lebih berpengaruh daripada Akademi Surgawi dan juga akan menjadi jauh lebih kuat daripada semua sekte di negara ini. Para siswa dari Holy Courtyard merasa sangat bangga.
Wajah cantik Lin Qian memancarkan kesombongan yang angkuh. Sangat jelas baginya bahwa di masa depan, dia akan pulang ke rumah mengenakan pakaian mewah dan menunjukkan kepada semua orang betapa bergengsinya dia setelah meninggalkan kota Yangzhou. Mu Fen sedang berjalan menuju pintu kandang dan hendak masuk ketika tiba-tiba, sebuah siluet muncul di depannya. Para siswa di halaman suci tiba-tiba, semuanya memasang wajah marah, terutama anak laki-laki muda yang telah mencoba membujuk Mu Fen untuk pergi dan melawan singa. Dia tampak sangat marah. Orang itu hanya perlu melangkah satu langkah lagi untuk masuk ke dalam sangkar. Ketika Mu Fen melihat pemandangan itu, dia tak kuasa berteriak, "Berhenti!" Sosok di depannya berhenti. Ia mengenakan topeng perak yang memberikan kesan dingin pada semua orang. Orang itu tentu saja adalah Lin Feng. "Ada apa?" tanya Lin Feng dengan agresif. Suaranya terdengar aneh saat mengenakan topeng perak itu. "Oh, begitu. Yang mulia, apakah Anda tidak melihat bahwa sayalah yang pertama datang?" kata Mu Fen dengan sinis. Ia yakin bahwa tidak ada seorang pun di depannya ketika ia bergerak menuju kandang. Lin Feng datang dari belakangnya dan melewati kandang tersebut. "Apakah kau mengatakan kepada orang yang bertanggung jawab bahwa kau ingin masuk ke dalam sangkar?" tanya Lin Feng dingin. Mu Fen memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia sebenarnya belum mengumumkan kepada siapapun selain teman-teman sekelasnya bahwa dia ingin bertarung melawan singa itu. Ketika Lin Feng melihat Mu Fen sama sekali tidak menjawab, dia melanjutkan. "Karena kau tidak mengumumkan bahwa kaulah yang akan melawan singa, aturannya adalah, siapa yang pertama masuk ke dalam kandang, dialah yang berhak bertarung." Secercah cahaya melintas di mata Mu Fen dan dia berkata, "Teman-teman sekelasku di halaman suci Sue Yu sangat ingin aku melawan singa itu. Berikan aku pertarungan itu, jika tidak aku akan kehilangan muka di depan mereka." Saat mengatakan itu, Mu Fen memastikan untuk mengucapkan kata-kata halaman suci Sue Yu dengan jelas dan lantang. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang dan perlahan agar Lin Feng dapat mendengarnya dan memahami maksudnya. Lin Feng tersenyum. "Halaman suci Sue Yu? Maaf, saya belum pernah mendengar tentang halaman suci Sue Yu, dan lagi pula, saya tidak mengenal Anda, jadi saya tidak punya alasan untuk peduli dengan wajah Anda," kata Lin Feng. Pada saat itu, banyak orang tercengang. Aneh sekali. Dia belum pernah mendengar tentang halaman suci Sue Yu. Semua siswa di halaman suci Sue Yu berdiri dan menatap Lin Feng dengan marah. "Orang itu gila. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali," kata Mu Fen sambil menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. Lin Feng tertawa dan berkata, "Oh benarkah? Aku benar-benar tidak mengerti maksudmu." Kemudian, Lin Feng berbalik dan hendak memasuki kandang. "Tunggu, tunggu!" kata seseorang sambil cepat-cepat menghentikan gerakan Lin Feng. Lin Feng berhenti, berbalik, dan melihat itu adalah murid lain dari halaman suci Sue Yu. Tepatnya orang yang telah meyakinkan Mu Fen untuk melawan singa. "Apa yang kau inginkan sekarang?" kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Semua orang itu adalah murid-murid dari halaman suci Sue Yu, mereka adalah teman sekelas Mu Fen. Lin Qian juga duduk di antara mereka. "Biarkan saudaraku Mu Fen melawan singa ini," kata pemuda itu dingin dan acuh tak acuh, namun terdengar tegas. Ia mengenakan pakaian yang megah dan mahal. Sekilas saja sudah jelas terlihat bahwa ia adalah seorang bangsawan dari keluarga yang berpengaruh. "Sejak kapan kau memutuskan siapa yang boleh bertarung atau tidak di dalam sangkar arena tahanan?" tanya Lin Feng dingin. "Aku tidak memutuskan itu. Kalian bisa bertanya pada orang yang bertanggung jawab di arena yang datang lebih dulu," kata pemuda itu dengan acuh tak acuh. Ia terdengar cukup percaya diri. Semua orang menoleh dan memandang pria yang telah membawa singa itu ke dalam kandang. Pria itu menunjuk ke arah Mu Fen dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dialah yang pertama tiba di arena. Dia akan melawan binatang buas ini." Ketika mendengar kata-kata itu, senyum lebar muncul di wajah pemuda yang baru saja membantu Mu Fen. Ketika Lin Feng melihat ekspresi arogan di wajah Mu Fen dan juga di wajah para siswa lain di halaman suci Sue Yu, dia berkata, "Kaulah yang memutuskan di sini, bagus. Aku tidak akan kembali ke tempat ini untuk ditipu dan membayar untuk ini. Aku juga menyarankan kepada semua orang untuk tidak pernah kembali ke tempat ini lagi, dengan bodohnya menghabiskan batu kesucian untuk menonton para pecundang menyedihkan bertarung dalam pertarungan yang curang." Ketika pemuda itu mendengar ucapan Lin Feng, dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah penjelasanku kurang jelas? Akan kujelaskan lagi," kata Lin Feng sambil tersenyum di balik topengnya.
Aku sudah beberapa kali mendengar tentang skandal yang terjadi di sini. Anehnya, ada beberapa orang yang terlihat kalah dalam pertarungan di dalam sangkar, tetapi diselamatkan. Bisakah kau percaya? Awalnya aku tidak percaya rumor itu, tetapi sekarang aku melihat bahwa skandal semacam ini memang sering terjadi. Arena tahanan tidak mampu menerapkan aturan mereka sendiri dengan benar. Tempat ini benar-benar lelucon. Bab 155. Pertempuran sampai mati. Ketika orang banyak mendengar Lin Feng, mereka semua mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Banyak orang juga telah mendengar tentang skandal yang terjadi di sini, dan beberapa bahkan telah menyaksikan hal-hal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu, ekspresi wajah pemuda dan pria yang bertanggung jawab atas kandang tersebut berubah drastis. Mereka tampak sangat dingin. Ketika pria yang bertanggung jawab atas kandang melihat bahwa Lin Feng telah kembali ke platform pengamatan dan tidak mencoba masuk ke dalam kandang, dia menoleh ke Mu Fen dan berkata, "Baiklah, karena masalahnya sudah terpecahkan dan kau adalah orang pertama yang tiba di kandang, kau boleh masuk. Tunjukkan kepada semua orang betapa agung dan heroiknya para siswa halaman suci Sueyu. Tunjukkan kepada semua orang betapa mudahnya bagi orang sepertimu untuk menjinakkan singa api iblis." Semua orang terkejut. Pria itu sama sekali tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan Lin Feng. Lin Feng adalah orang pertama yang tiba di kandang itu. Jadi mengapa pria itu sekarang mengatakan bahwa Mu Fen adalah orang pertama yang tiba? Lin Feng merasa jijik. Selain itu, pria itu juga secara terbuka mengiklankan betapa hebatnya halaman suci Sueyu. Lin Feng berpikir bahwa cara yang begitu kentara itu sangat menyedihkan. Namun tentu saja, ucapan Lin Feng telah membuat semua orang marah. Dia telah mempermalukan mereka semua, dan tidak semua orang bisa mengabaikannya begitu saja. "Aku tak mau mendengar apapun lagi dari mulut kotormu itu," kata pemuda di anjungan pengamatan dengan dingin. Lin Feng menatapnya melalui topengnya, tertawa, dan berkata, "Begitulah cara kultivator bangsawan melakukannya, dengan cara curang. Jika kau ingin memberinya singa api iblis sebagai hadiah, kau tinggal memutuskan untuk mengubah aturan arena tahanan dan menggunakan pengaruhmu untuk mengatur pertarungan. Bukankah menyenangkan bisa menggunakan arena megah seperti itu untuk memberikan hadiah kepada teman-temanmu? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Memberikan singa api iblis secara langsung sebagai hadiah tidak akan membantu halaman suci Sue Yu mendapatkan prestis. Jadi seluruh tujuan dari sandiwara palsu ini telah gagal," kata Lin Feng dingin dan acuh tak acuh. Kata-katanya semakin tajam. Sebagian besar orang di kerumunan setuju dengan Lin Feng. Meskipun Lin Feng bersikap sangat agresif, tidak ada yang bisa membantah perkataannya. Dia berhasil memaksa pria itu untuk memberi Mu Fen hak masuk ke dalam kandang sebelum Lin Feng hanya karena pemuda di tribun penonton itu memiliki status tinggi. Itu tidak adil. Ini jelas direncanakan. Kultivator muda yang mulia itu sangat marah. Pada saat itu, Mu Fen menatap Lin Feng dan berkata, "Karena kau marah, lalu kenapa kita tidak bertarung dan pemenangnya bisa masuk ke dalam?" "Untuk alasan apa aku harus bertarung melawanmu?" kata Lin Feng sambil melirik Mu Fen. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kau tidak pernah mengatakan bahwa kau ingin bertarung melawan singa sejak awal dan aku tiba lebih dulu, tetapi kau masih ingin masuk lebih dulu dengan menggunakan pengaturan yang tidak adil," kata Lin Feng. "Mu Fen pasti akan memenangkan pertempuran melawan singa api iblis, tetapi itu bukanlah kemenangan sejati, karena tidak akan membantu halaman suci Sue Yu mendapatkan reputasi yang lebih baik. Justru sebaliknya, itu akan menjadi penghinaan bagi halaman suci." Mu Fen tidak menginginkan itu. Mu Fen tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Kamu hanya banyak bicara dan suka membual, tapi dalam praktiknya, kamu tidak mampu berbuat banyak." "Tepat sekali. Selain mulut besar, kau tidak punya banyak hal lain untuk ditunjukkan. Kau bahkan tidak berani menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Hehe, bagaimana mungkin si pembohong itu bisa bersaing dengan Mu Fen?" Mu Fen dianggap sebagai seorang jenius di halaman suci Sueyu. Mengalahkan singa api iblis itu mudah baginya. Setiap siswa di halaman suci Sueyu membual tentang betapa hebatnya institut mereka, seolah-olah mereka semua sangat kuat. Seolah-olah mereka semua adalah kultivator terbaik di dunia, hanya karena mereka berlatih di institut itu. Lin Feng kemudian berkata, "Halaman suci Sueyu tampaknya dipenuhi oleh kultivator terkuat di seluruh dunia. Sepertinya aku sangat tidak tahu apa-apa." Ya, dia bertindak gegabah. Dia sungguh berani memprovokasi Mu Fen.
Semakin banyak orang yang yakin bahwa Lin Feng takut untuk melawan Mu Fen. Namun pada saat itu, Lin Feng tersenyum dan berkata, "Tapi aku benar-benar penasaran ingin melihat seberapa kuat sebenarnya seorang jenius dari halaman suci Sui Yu yang perkasa." Semua siswa di halaman suci terkejut sekaligus senang. Lin Feng secara mengejutkan menerima tantangan bertarung itu, yang berarti dia akan mati dan mereka akan mendapatkan kembali harga diri mereka. Semua orang menatap Lin Feng, yang perlahan berbalik dan berkata, "Kau dan aku masuk ke dalam sangkar. Jika kau menang maka kau akan hidup, tetapi jika kau kalah maka aku akan membunuhmu." Bagaimana kedengarannya? Ketika Lin Feng selesai berbicara, seluruh suasana di arena tahanan menjadi hening. Semua orang, terutama para siswa halaman suci Sui Yu, tercengang. "Jika kau menang, kau akan hidup, tetapi jika kau kalah, aku akan membunuhmu." Lin Feng memang pandai bicara besar. Banyak orang ternganga, dan hanya menatap kosong ke arah Lin Feng. Betapa kejamnya. Betapa tak berperasaannya. Dia tidak hanya menerima tantangan pertempuran, tetapi juga mengusulkan pertempuran sampai mati. Dia mungkin yakin akan menang. Jika tidak, dia tidak akan dengan bodohnya mempertaruhkan nyawanya. Mu Fen menatap Lin Feng dengan tajam. Bagaimana mungkin pria itu begitu sombong hingga mengusulkan pertarungan sampai mati? Ketika Lin Feng melihat tidak ada yang berbicara, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, aku hanya pandai membual dan melebih-lebihkan diri sendiri." Lagi pula, dia adalah seorang jenius dari Istana Suci Sui Yu yang perkasa. Dia mengusulkan pertarungan untuk menyelamatkan dirinya dari kehilangan muka. Sejauh ini aku hanya pamer, tetapi para murid dari Istana Suci Sui Yu yang agung dan hebat seharusnya dapat dengan mudah mengalahkanku. Lagi pula, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan singa api iblis dengan sangat mudah. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Lin Feng terdengar sangat agresif dan jelas-jelas sedang mengolok-oloknya. Para siswa di halaman suci Sui Yu menggertakkan gigi dan menatap Lin Feng dengan tajam. Seketika itu, mereka menatap Mu Fen. Ketenaran seluruh halaman suci berada di tangannya saat itu. Ketika merasa semua orang menatapnya, Mu Fen merasa tertekan. Ia merasa hatinya terbebani oleh beban 1000 ton. Setelah semua yang terjadi, ia tidak punya jalan keluar dari situasi ini. Mengalahkan Lin Feng adalah satu-satunya kemungkinan, karena ia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa ia kuat dan melindungi reputasi halaman suci Sui Yu. Jika dia tidak bertarung, dia tidak akan pernah bisa menatap mata orang lain lagi. Orang-orang juga akan mulai memiliki pendapat yang biasa-biasa saja tentang halaman suci Sui Yu. Mu Fen tidak punya pilihan. Selain itu, dia bisa melihat mata Lin Feng melalui topeng itu. Matanya selalu tampak tenang sepanjang percakapan mereka. Melihat mata tanpa emosi seperti itu menatapnya sungguh menakutkan. Lin Feng telah menantangnya bertarung sampai mati. Mungkinkah dia yakin akan kekuatannya untuk menang? Mu Fen bukanlah orang yang lemah. Dia cukup kuat dan percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Namun saat itu, kepercayaan diri Lin Feng telah menggoyahkan keyakinannya pada kekuatannya sendiri. Dia merasa tekanannya terlalu tinggi. Secercah cahaya melintas di mata Mu Fen, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Aku menerima tantanganmu untuk bertarung sampai mati. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kandang," kata Mu Fen dingin sambil berjalan masuk. "Tunggu, tunggu," kata Lin Feng saat itu. Mu Fen berhenti, menoleh dan berkata, "Ada apa? Kau dan orang yang bertanggung jawab atas ring sudah punya kesepakatan, seperti yang sudah kukatakan. Aku tidak mau bertarung dengan kalian berdua di dalam ring secara bersamaan." "Apa maksudmu? Apa kau pikir aku akan ikut campur dan menyakitimu?" tanya pria yang bertanggung jawab atas kandang itu kepada Lin Feng. "Hal yang sama terjadi beberapa hari yang lalu di sini. Saya mendengar cerita itu dalam perjalanan ke sini. Jika sudah terjadi sekali, maka bisa terjadi lagi. Saya dengar itu juga hal yang sangat biasa di sini." Pria yang bertugas di kandang itu terdiam. Dia menatap Lin Feng dan bertanya, "Baiklah, apa yang kau inginkan?" "Saya ingin orang lain menjadi wasit dalam pertarungan sampai mati kita. Tentu saja, itu tidak boleh seorang siswa dari halaman suci, dan juga tidak boleh seseorang yang bekerja di sini, di arena tahanan." "PFFF, dari mana kita harus mencari orang seperti itu untuk menjadi wasit pertarungan? Kau bersikap konyol. Kau mau bertarung atau tidak?" kata Mu Fen dengan tidak sabar. Namun pada saat itu, seseorang di antara kerumunan berkata,
Aku akan menjadi wasit dalam pertarungan kalian sampai mati. Pada saat itu, semua orang menatap orang tersebut. Anehnya, dia tidak duduk di barisan depan platform pengamatan. Dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang duduk di bagian belakang platform pengamatan. Dia tampak sangat ramah dan sopan. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya, yang memberi kesan bahwa dia sangat ramah dan mudah diajak bergaul. Tetapi dia juga memberi kesan kepada orang lain bahwa mereka lebih rendah dibandingkan dengannya. Pria muda yang mulia itu mundur tersungkur ketika melihat pria muda itu. Ia terengah-engah karena takjub. Ternyata dia sungguh mengejutkan, dia ada di sana. Bab 156. Serangan energi. Pemuda yang tersenyum itu berjalan mendekat ke arena dan sedikit mengangguk ke arah Lin Feng. Kemudian dia berkata, "Saya akan menjadi wasit dalam pertarungan hidup dan mati ini, tetapi saya tidak tahu apakah ada yang keberatan jika saya menjadi wasit." Lin Feng terkejut sekaligus senang. Pemuda itu memiliki wajah yang sangat baik dan ramah. Ia tersenyum hangat dan memberikan kesan lembut. Ia sangat cocok menjadi wasit. Tidak seorang pun akan percaya bahwa ia memiliki niat jahat saat melihat pemuda itu. Meskipun Lin Feng tidak mengenalnya, dia berpikir pria itu tampak seperti wasit yang sempurna. Firasat Lin Feng membuatnya berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. "Aku setuju dengan itu," kata kultivator muda, bangsawan, dan kaya raya itu. Dia tampak terkejut. Mu Fen terkejut ketika mendengar ucapan temannya. Mu Fen tidak mengenal pemuda yang baru saja muncul itu. Namun, pemuda yang menawarkan diri untuk menjadi wasit pasti memiliki status tinggi. Jika tidak, temannya tidak akan pernah menerimanya. Selain itu, dia tidak bisa membantah kultivator bangsawan muda itu meskipun dia menginginkannya. "Bagaimana denganmu?" tanya pemuda itu kepada Lin Feng. Dia tersenyum dan menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan memastikan aturan diterapkan dan kalian berdua bisa bertarung secara adil. Aku juga akan memastikan tidak ada yang memprovokasi kalian setelah pertarungan." Kata-kata yang indah. Lin Feng tampak termenung. Ia mencoba menebak siapa pemuda itu, tetapi ia tidak tahu. Lin Feng yakin bahwa pemuda itu memiliki status yang sangat tinggi dan bukan orang biasa. "Baiklah, karena sudah begitu, kau bisa menjadi wasit pertarungan kami," kata Lin Feng sambil mengangguk. Meskipun Lin Feng merasa semuanya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan ada sesuatu yang terjadi di balik layar, dia tetap setuju. Jika dia memiliki status tinggi, dia tidak akan menawarkan diri untuk menjadi wasit lalu melanggar aturan. Dia akan kehilangan muka. Dan itu tidak perlu. "Terima kasih," kata pemuda itu sambil tersenyum dan mengangguk dengan sangat sopan. Lin Feng berbalik, menatap Mu Fen dan berkata, "Mari kita pergi." Mu Fen menatap mata Lin Feng, tetapi tidak melihat apapun di dalamnya kecuali keinginan dan ketenangan. Tidak ada sedikit pun kecemasan. Pria yang bertanggung jawab atas kandang itu pergi. Mu Fen dan Lin Feng saling berhadapan di dalam sangkar. Lin Feng masih terlihat tenang dan tak gentar. Mu Fen mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada sinis, "Saya Mu Fen, murid dari halaman suci Sueyu, maukah Anda memberitahu saya nama Anda?" "Duo Ming," kata Lin Feng tanpa berpikir. Pada saat itu, Lin Qian dan Lin Hong tercengang. Duo Ming. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Namanya ternyata Duo Ming. Saat kembali di kota Yangzhou, Lin Feng juga mengenakan topeng itu ketika memperkenalkan dirinya sebagai Duo Ming. "Lin Feng," bisik Lin Hong. Kebetulan sekali, sampai-sampai Lin Hong tidak percaya mereka adalah orang yang berbeda. "Tidak mungkin Lin Feng," kata Lin Qian sambil menggelengkan kepalanya. "Jika itu Lin Feng, bagaimana mungkin dia tetap tenang di samping kita? Dia bahkan melirik kita beberapa kali dengan tenang. Selain itu, Lin Feng bukanlah orang lemah, tetapi di kota Yangzhou, dia baru saja menembus lapisan Ling Qi pertama. Tidak mungkin dia menembus lapisan Ling Qi kelima dalam waktu setengah tahun. Terdapat perbedaan 4 lapisan antara lapisan Ling Qi pertama dan kelima, dan perbedaannya sangat besar. Sebagian besar orang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mencapai hal seperti itu. Jika seseorang mampu menembus 2 lapisan Ling Qi dalam waktu kurang dari setahun, mereka pasti seorang jenius hebat. Tetapi bahkan jenius kultivasi terhebat di dunia pun tidak akan pernah mampu menembus 4 lapisan Ling Qi dalam waktu 6 bulan. Lin Hong mengangguk ketika mendengar Lin Qian.
Lin Feng tidak akan pernah mau melawan singa api iblis tingkat 5. Oleh karena itu, mustahil orang itu adalah Lin Feng. Apa yang terjadi pada saat itu hanyalah sebuah kebetulan, tidak lebih dari itu. Di dalam ring, Mu Fen tertawa dan berkata, "Duo Ming, kita lihat saja, apakah kesombonganmu beralasan." Setelah selesai berbicara, Mu Fen melepaskan kekuatan dingin yang menghantam tubuh Lin Feng dan menekannya. Ia merasa tubuhnya dibebani oleh beban yang sangat berat. Kekuatan. Lin Feng terkejut. Dia tidak menyangka lawannya mampu mengendalikan kekuatan. Tak heran jika pemuda bangsawan itu rela memberinya singa api iblis sebagai hadiah. Mu Fen adalah seorang jenius berbakat dan mungkin mampu menjinakkan singa api iblis hanya dengan sedikit usaha. Ketika Mu Fen melihat Lin Feng terkejut, dia merasa bangga dengan kekuatan yang telah diperolehnya. Sepertinya Duo Ming telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia saja sudah merasa tertekan oleh kekuatan sekecil itu, akan mudah untuk mengalahkannya. Kau hanya punya mulut besar. Kau tertindas hanya dengan sedikit kekuatan. Kekuatanmu bahkan tidak cukup untuk melawan kekuatanku. Jangan khawatir, aku bisa melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari ini. Kau tidak akan pernah bisa menyaingiku. Sekarang aku tahu bahwa aku salah mengira kau bisa menjadi lawanku. Kau hanya terburu-buru menuju kematianmu sendiri, kata Mu Fen. Setelah selesai menyombongkan diri, dia melangkah maju dan melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi yang segera menyelimuti tubuh Lin Feng, menyebabkannya merasa sangat berat. Kekuatan, lalu kenapa? Kata Lin Feng sambil tersenyum. Tubuhnya sedikit bergerak, dan tiba-tiba, kekuatan di sekitar tubuhnya melemah drastis. Lin Feng melangkah maju, berubah menjadi bayangan, lalu langsung bergerak menuju pasukan lawan. Setiap gerakan yang dilakukan Lin Feng menciptakan pusaran angin di sekitarnya dan atmosfer mengeluarkan suara yang terdengar seperti kertas robek. Lin Feng tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan itu dan mampu menembusnya. Hah? Mu Fen mengerutkan kening dan mengerang. Dia melangkah maju lagi dan melepaskan kekuatan luar biasa yang menghasilkan suara siulan bernada sangat tinggi. Kekuatannya semakin tajam saat bergerak menuju Lin Feng. Namun pada saat itu, Lin Feng mengangkat tangannya dan mengabaikan kekuatan yang dilepaskan oleh Mu Fen. Sesuatu yang tampak seperti ki beracun muncul dari tangan Lin Feng dan mengejutkan semua orang. Lin Feng mengendalikan kekuatan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Mu Fen. Kekuatan yang dilepaskannya berbeda dari kekuatan Mu Fen. Karena Lin Feng memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, dia tahu bagaimana membuat kekuatan hampir tak terlihat atau mengubahnya menjadi kekuatan yang lebih tebal dan berat. Itulah mengapa kekuatan Mu Fen sama sekali tidak memengaruhi Lin Feng. Ketika orang banyak melihat sedikitnya kekuatan yang digunakan Lin Feng, yang sama sekali tidak tajam, mereka semua terkejut dan mendapat kesan bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Aku bisa mengendalikan kekuatan dan seranganku sangat dahsyat. Selain itu, aku sudah menembus lapisan Ling Qi kelima. Aku sama sekali tidak takut padamu, kata Mu Fen sambil tertawa. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, yang membuat awan debu berterbangan ke udara. Sejumlah besar kekuatan muncul dari tubuhnya dan bergerak menuju bayangan Lin Feng dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, cahaya putih terang menerangi area di antara mereka. Mata semua orang terbelalak menyaksikan pemandangan ini. Pria itu sangat kuat. Dia bisa bergerak cepat, dia bisa mengendalikan kekuatan, dan aku bahkan bisa merasakan ki murni, kata beberapa orang di kerumunan sambil terengah-engah takjub. Mu Fen tampak sangat berbahaya. Dia jelas pantas menjadi anggota halaman suci Sueyu. Dia sangat kuat. Situasi semakin berbahaya bagi Lin Feng. Hehe, si Duo Ming itu akan menyesal telah bertindak begitu agresif terhadap saudara Mu Fen. Dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun yang akan dilancarkan saudara Mu Fen. Mu Fen pasti akan mampu membunuh Duo Ming dengan mudah, kata para murid di halaman suci Sueyu. Mereka semua setuju dan yakin bahwa Lin Feng akan segera mati. Ekspresi tenang Lin Feng tak pernah hilang dari wajahnya. Seolah-olah semua yang terjadi tidak berpengaruh padanya, seolah-olah pertempuran itu sama sekali tidak memengaruhi suasana hatinya. Lin Feng dan Mu Fen semakin mendekat satu sama lain. Kekuatan di dalam atmosfer semakin intens. Debu berterbangan kemana-mana. Kedua siluet itu semakin tersembunyi di dalam awan debu. Masih ada energi di telapak tangan Lin Feng yang memancarkan cahaya menyilaukan. PSSS. Tiba-tiba,
Suara kecil menyebar di udara, dan cahaya gelap kecil melesat di udara yang membuat tubuh Mu Fan membeku ketakutan. Serangan energi. Sungguh mengerikan. Dalam benaknya, Mu Fan hanya bisa melihat topeng perak yang mengerikan itu berubah menjadi pertanda kematian. Bab 157. Penghinaan di halaman suci Sueyu. Serangan energi merupakan alat yang sangat ampuh bagi para kultivator. Hal itu tidak hanya memungkinkan seorang kultivator untuk menyerap semua energi di sekitarnya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengendalikannya dan menggunakannya sebagai milik mereka sendiri. Serangan energi itu sangat lemah dan sama sekali tidak terlihat berbahaya, tetapi sebenarnya kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatan Mu Fan diserap oleh serangan energi Lin Feng. Semua energi di atmosfer bergabung dan menambah kekuatan Lin Feng. Bagaimana dia bisa menandinginya? Pada saat itu, Mu Fan mengerti bahwa Lin Feng dapat menggunakan serangan energi, itulah sebabnya dia tidak terpengaruh oleh serangannya. Seorang kultivator lapisan Ling Qi kelima yang dapat melakukan serangan energi sungguh luar biasa kuat. Sungguh menakutkan. Mu Fan hanya berpikir untuk mundur dan melarikan diri begitu melihat serangan energi itu. Kepulan debu muncul di sekitar Mu Fan dan dia mulai mundur dengan kecepatan penuh. Terlambat, kata Lin Feng dengan nada dingin yang menakutkan. Lin Feng bergerak seperti bayangan dan tangannya melesat ke arah tubuh Mu Fan. Bo-om. Kepulan debu raksasa muncul di sekeliling sangkar. Serangan energi Lin Feng menghantam tubuh Mu Fan dalam sekejap mata, mencabik-cabik tubuh Mu Fan dan menyebabkan kematiannya seketika. Hah? Kerumunan orang bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kandang. Mereka tidak bisa melihat apapun karena kepulan debu yang mengelilingi kandang tersebut. Para siswa di halaman suci Sueyu dengan gugup memandang kepulan debu dan mencoba melihat apa yang terjadi di dalamnya. Orang itu, Duo Ming, berani-beraninya bersikap agresif dan arogan. Dia pasti sudah mati sekarang. Sayang sekali kita tidak bisa melihat akhir hidupnya di balik debu, kata salah satu murid halaman suci Sueyu yang menguatkan pemikiran semua orang tentang pertempuran itu. Tidak ada yang khawatir Mu Fan kalah melawan orang tak dikenal tanpa latar belakang. Benar sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak dikenal siapapun bisa bersaing dengan seorang jenius dari halaman suci Sueyu yang mampu mengendalikan kekuatan dan telah menembus lapisan Ling Qi kelima? Namun, mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah Lin Feng, dan dia bisa dengan mudah mengungguli Mu Fan. Mereka tidak akan pernah meremehkan orang biasa. Saudara Mu Fan, selamat atas kemenanganmu, kata seorang siswa bangsawan muda dari halaman suci Sueyu. Dia yakin bahwa Mu Fan telah memenangkan pertempuran. Jika dia kalah, semua siswa halaman suci Sueyu akan kehilangan muka. Bagaimana mungkin Mu Fan kalah dari orang yang tidak penting? Jangan terlalu bersemangat dulu, kata sebuah suara dingin dan acuh tak acuh yang datang dari dalam kandang. Semua orang terkejut, dan mereka bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada. Seseorang yang tidak memiliki tekad untuk mempertaruhkan nyawanya di jalan kultivasi. Seseorang yang mengandalkan status dan menempatkan diri mereka jauh di atas kultivator lain. Tidak akan pernah menjadi kuat. Kata suara yang datang dari kepulan debu, yang perlahan memudar hingga hanya Lin Feng yang terlihat berdiri di dalam sangkar. Lin Feng perlahan berbalik. Tubuh Mu Fan tergeletak di tanah dalam keadaan mengerikan. Tidak diragukan lagi, melihat pemandangan ini, Mu Fan telah meninggal dan hampir terbelah menjadi dua. Boom! Rasanya seperti bom meledak di otak orang-orang. Jantung mereka berdebar kencang. Hasil pertempuran sama, sekali berbeda dari yang mereka harapkan. Lin Feng telah memenangkan pertempuran. Mereka belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, dan dia mengenakan topeng perak untuk menyembunyikan wajahnya. Namun dia hanya membutuhkan tangan kosongnya untuk membunuh seorang jenius dari halaman suci Sueyu tanpa ampun dengan satu serangan. Tatapan mata Lin Feng masih tenang dan emosinya masih stabil. Dia sudah mengetahui hasil pertempuran sejak awal. Mu Fan kalah? Setiap siswa di halaman suci Sueyu terbelalak kaget. Mereka tidak percaya dengan hasil pertempuran itu, terutama bahwa Lin Feng hanya membutuhkan satu serangan tangan kosong untuk membunuh Mu Fan. Hehe, ternyata seorang jenius dari halaman suci Sueyu hanya sebatas ini, kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Semua orang dari halaman suci merasakan amarah di dalam hati mereka. Mereka telah berulang kali dipermalukan oleh kata-katanya.
Lin Feng baru saja mempermalukan para siswa halaman suci Sue Yu hingga ke titik ekstrim dan dengan demikian secara tidak langsung mempermalukan seluruh halaman suci. Jika para jenius di halaman suci Sue saja tidak kuat, bagaimana mungkin lembaga itu memiliki peluang untuk diakui sebagai lembaga terkuat? Para siswa di halaman suci Sue Yu memiliki ekspresi jahat di mata mereka, sehingga tidak mengherankan jika mata mereka menyala dan api berkobar. Kau beruntung bisa menang, itu saja. Jadi kau seharusnya tidak sombong seperti itu, kata pemuda bangsawan dan kaya itu, yang membuat Lin Feng tercengang. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Baiklah, bagaimana kalau kita uji keberuntunganku lagi? Kau bisa jadi yang berikutnya turun dan melawanku, kata Lin Feng sambil mengangkat kepalanya menatap pemuda itu. Pemuda itu terkejut. Ketika Lin Feng melihat pemuda itu tidak menjawab, dia melanjutkan. Kurasa sebagai murid dari halaman suci Sue Yu, kau terlalu lemah untuk melawanku. Pergi dan ngocehlah di tempat lain saja. Mahasiswa bangsawan muda itu menatap Lin Feng dengan marah. Kalian semua terus membual tentang betapa kuat dan hebatnya kalian, tetapi ketika berada di medan perang yang sebenarnya, kalian tidak mampu menahan satu serangan pun. Kalian sering mengiklankan betapa hebatnya halaman suci Sue Yu, tetapi kalian mengandalkan orang-orang lemah yang bertarung dalam pertempuran yang curang. Kalian semua sungguh tidak tahu malu, kata Lin Feng mengabaikan ekspresi pemuda itu, lalu melanjutkan. Tetapi saya mengerti bahwa kalian perlu mendapatkan gengsi. Kalian perlu membuat orang lain percaya bahwa halaman suci Sue Yu berpengaruh dan kuat. Tetapi jelas dari apa yang terjadi, bahwa halaman suci hanya tahu cara berakting. Lin Qian menatap Lin Feng dengan tajam. Kata-kata orang ini menusuk. Kata-katanya telah menghancurkan semua harapan agar strategi publisitas dapat berhasil bagi halaman suci. Semua orang bertanya-tanya mengapa pemuda ini sangat membenci halaman suci Sue Yu, sehingga ia langsung ikut campur dalam upaya publisitas mereka. Pemuda ramah itu menatap Lin Feng dan memperhatikan setiap gerakan serta detail tubuhnya. Dia baru menembus lapisan Ling Qi kelima dan sudah bisa melakukan serangan energi. Itu bukan prestasi yang mudah, pikir pemuda ramah yang menjadi wasit. Ia masih tersenyum hangat dan berkata, pemenang. Pada saat itu, sebuah siluet diam-diam meninggalkan kandang. Lin Feng tidak berbicara lagi. Dia berbalik, melihat ke arah kandang, lalu mulai pergi. Lin Feng berkata kepada petugas kandang, bolehkah saya masuk sekarang? Pemuda bangsawan itu masih tidak menjawab Lin Feng. Sepertinya semua orang benar-benar menghormati pemuda yang ramah dan bersahabat itu. Kemudian dia berkata, karena dia memenangkan pertarungan, mengapa kalian semua menatapnya? Semua orang terkejut, terutama para siswa halaman suci, yang kemudian mengangguk patuh. Baiklah kalau begitu, 20 batu kesucian untuk membunuhnya, atau kau bisa menjinakkannya, kata pria yang bertanggung jawab atas kandang itu kepada Lin Feng. Sepertinya semua orang sangat takut pada pemuda ramah itu, terutama para siswa di halaman suci Sue Yu. Siapa yang bisa berbicara setenang itu dan membuat para siswa halaman suci patuh dengan begitu mudah? Lin Feng menatap singa api iblis itu dan tersenyum. Binatang itu benar-benar monster yang menakutkan. Ia sangat kuat, cepat, dan lincah. Kedua sayapnya mampu merobek atmosfer. Bagaimana mungkin pemuda bangsawan itu menolak untuk menawarkannya kepada Mu Fen? Lagi pula, jika Mu Fen menerimanya, dia akan berhutang budi kepada pemuda bangsawan itu. Lin Feng dengan gembira menyerahkan 20 batu kesucian, dan pria yang bertanggung jawab atas kandang itu segera melepaskan singa api iblis tersebut. Ia memandang Lin Feng dengan ekspresi iri. Raung! Raungan singa api iblis itu. Tubuhnya mulai bergetar dan bergerak ke arah Lin Feng. Ia membuka mulutnya yang raksasa dan menyemburkan api dari mulutnya. Seluruh atmosfer berwarna merah menyala dan dipenuhi panas yang menyengat. Lin Feng terkejut. Dia melompat ke udara, mengacungkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke binatang buas itu. Bab 158, Lapangan Lelang. Retakan. Raah. Oh. Dua suara yang jelas dan berbeda menyebar di atmosfer. Suara pertama adalah suara tulang yang remuk. Suara kedua terdengar seperti lolongan yang sangat menyakitkan. Kedua suara itu dikeluarkan oleh singa api iblis. Bekas tebasan pedang raksasa terukir di punggung singa api iblis itu. Bercak darah buram muncul di bulunya. Tubuh raksasanya merangkak di tanah kesakitan. Ki putih lemah keluar dari mulutnya,
tetapi masih bercampur dengan kobaran api yang scorching. Kerumunan orang tercengang ketika melihat hasil serangan itu. Meskipun Lin Feng sangat kuat, bagaimana mungkin singa api iblis Ling tingkat 5 yang sangat kuat itu tidak mampu menahan satu serangan pun darinya? Lin Feng juga cukup terkejut, tetapi seketika senyum lebar muncul di wajahnya. Pertempuran ini benar-benar menarik. Jadi, ini memang rencananya sejak awal, sang singa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari lawan. Terima kasih atas hadiahmu. Aku sangat menghargainya, kata Lin Feng sambil mengangkat kepalanya dan menatap siswa bangsawan di mimbar pengamatan. Lin Feng mencibir padanya dengan mata penuh kegembiraan. Singa api iblis itu, secara mengejutkan tidak mampu menahan satu serangan pun, dan hanya ada satu penjelasan untuk alasan ini. Mereka telah melemahkan singa api iblis itu, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mereka telah menyiapkan binatang buas yang lemah ini sebagai hadiah untuk Mu Fen, sehingga Mu Fen akan dengan mudah mengalahkannya. Seorang murid dari halaman suci Sue Yu mengalahkan binatang buas yang begitu kuat dan ganas dengan satu serangan. Berapa banyak prestis yang akan diperoleh institut dari prestasi seperti itu? Pikiran semua orang kacau. Mereka bingung karena tidak ada yang terjadi sesuai rencana. Lin Feng telah mengalahkan singa api iblis. Lin Feng telah menjinakkan binatang buas itu, sementara Mu Fen kehilangan nyawanya dengan satu serangan. Lin Feng mengerti mengapa orang yang bertanggung jawab atas kandang itu menatapnya dengan iri beberapa saat sebelumnya. Dia tahu bahwa binatang buas yang sengaja dilemahkan ini, pada akhirnya, akan menjadi milik Lin Feng. Ketika mendengar bahwa Lin Feng berterima kasih padanya, siswa bangsawan itu tampak kesal. Ekspresinya sangat buruk. Siapapun akan dapat menebak bahwa dia telah melemahkan monster itu agar dia bisa mengatur kemenangan untuk Mu Fen. Seluruh kerumunan memandang kelompok siswa dari halaman suci Sue Yu seolah-olah mereka hina. Halaman suci Sue Yu benar-benar tidak tahu malu dan cara-caranya sangat pengecut. Mereka tidak sekuat dan seberpengaruh seperti yang selalu mereka tunjukkan. Mereka selalu berusaha membuatnya tampak seperti itu, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka semua hanyalah penipu. Siswa bangsawan muda itu tersenyum dingin kepada Lin Feng dan berkata, "Mengapa berterima kasih padaku? Meskipun kau telah mengendalikan singa api iblis itu, bukan berarti ia akan selalu mengikuti dan menaatimu. Tidak mudah menjinakkan binatang buas seperti itu. Sebaiknya kau sangat berhati-hati, berjaga-jaga jika suatu hari nanti binatang buas itu ingin memangsamu." Ketika Lin Feng mendengar perkataan siswa bangsawan itu, dia tampak geli dan berkata, "Jangan khawatir. Apa yang kau katakan bukanlah urusanku meskipun singa api iblis itu berkali-kali lebih kuat dariku." Setelah selesai berbicara, Lin Feng menghampiri orang yang bertanggung jawab atas kandang itu dan berkata, "Jadi singa api iblis ini sekarang milikku, kan?" "Yah, memang benar," kata pria itu tanpa terdengar enggan menyerahkannya, tetapi Lin Feng tidak menunggu jawaban. Dia sudah meraih rantai pada binatang buas itu dan mulai menarik singa api iblis itu keluar dari kandang. Lin Feng berjalan keluar dari kandang dan menarik napas dalam-dalam untuk menikmati momen ini. Kemudian, Lin Feng melirik banyaknya orang yang sedang memperhatikannya. Di balik topengnya, ia tersenyum lebar. Kemudian ia berkata, "Mampu memenangkan binatang buas Ling tingkat 5 memang merupakan hal yang luar biasa. Setelah tumbuh dewasa, ia akan mencapai tingkat Xuan. Aku benar-benar telah menghasilkan banyak uang." Para hadirin terkejut. Mendapatkan banyak uang? Sebenarnya yang dia maksud adalah singa api iblis itu telah menghasilkan uang untuknya. Apa maksud Lin Feng? Tak seorang pun sempat bertanya sebelum Lin Feng melanjutkan. "Jika kau menyukai singa api iblis ini, masih ada kemungkinan kau bisa mendapatkannya. Bagaimana kalau kita lihat berapa harganya? Mari kita pergi ke tempat lelang." Semua orang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Feng. Sungguh kejam dia. Lelang? Dia ingin menjual binatang buas yang begitu berharga setelah memenangkannya? Pada saat itu, kerumunan orang mengerti apa yang dikatakan Lin Feng sebelumnya. Dia tidak akan dimangsa oleh singa api iblis, karena awalnya, dia tidak berniat membawanya bersama mereka. Lin Feng memang tidak pernah menginginkan singa api iblis itu sejak awal. Apakah orang itu gila? Itu singa api iblis. Banyak orang mengira Lin Feng gila karena menjual binatang buas seperti itu. Mereka semua berpikir bahwa menjual singa api iblis adalah pilihan yang bodoh. Tentu saja, itu adalah pilihan Lin Feng dan dia tidak ingin singa api iblis yang jelek itu berjalan di sisinya.
Sebaiknya dia tidak melakukan kejahatan berupa menyimpan cincin giok secara berlebihan. Dia tidak cukup kuat untuk memelihara binatang buas yang begitu berharga. Sekalipun itu adalah binatang buas yang hebat dan ganas, dia tidak mampu menarik provokasi dari begitu banyak orang. Meskipun dia tidak akan menghindari provokasi, dia tidak ingin mengundangnya. Dia mengerti bahwa di dunia ini, dia akan menarik perhatian orang-orang yang salah dan mungkin terlibat dalam masalah yang sebenarnya dapat dihindari dengan memiliki hewan peliharaan yang berharga seperti itu. Yang dibutuhkan Lin Feng saat ini adalah menjadi lebih kuat dengan cepat. Dia tidak ingin bergantung pada kekuatan binatang buas. Lin Feng tidak mampu menarik rasa iri orang lain yang akan menimbulkan masalah baginya. Dia sudah memiliki terlalu banyak musuh, memiliki binatang buas seperti itu sama saja dengan memprovokasi orang untuk menjadi musuhnya. Pendapat orang lain tidak akan membuat Lin Feng mengubah pikirannya. Sulit untuk membuatnya mengubah pikirannya. Dia mengerti bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memelihara hewan peliharaan ini. Lin Feng kemudian pergi bersama binatang buas itu dan meninggalkan arena tahanan. Dia berjalan menuju distrik pasar. Beberapa orang dari arena tahanan pergi dan mengikuti Lin Feng. Rombongan itu tampak sangat megah. Sebagian orang ingin melihat seberapa hebohnya lelang akan berlangsung dengan makhluk buas seperti itu. Sebagian lainnya tertarik untuk mencoba membeli singa api iblis tersebut. Banyak dari orang-orang yang mengikuti dari arena tahanan tidak kekurangan batu kesucian. Mereka memiliki cukup batu kesucian untuk disisihkan dan singa api iblis sangat berharga bagi mereka. Jika mereka memiliki singa api iblis, mereka akan mampu membesarkannya hingga mencapai tingkat Xuan yang akan membuatnya sangat berharga. Selain itu, memiliki binatang buas seperti itu berjalan di samping mereka saat bepergian akan membuat mereka memiliki kehadiran yang mengesankan dan berwibawa. Saat Lin Feng dan rombongannya berjalan, kerumunan semakin besar, orang-orang tertarik oleh kesan bergengsi yang diberikan oleh kerumunan ini. Perlahan-lahan, keadaan menjadi tidak terkendali. Hal itu menjadi bahan diskusi yang meluas. Kabar bahwa seseorang ingin menjual singa api iblis dengan cepat menyebar ke seluruh distrik. Itulah sebabnya semakin banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Lin Feng merasa puas dengan hal ini. Ia khawatir tidak akan ada cukup banyak orang yang tertarik untuk membelinya. Semakin banyak orang yang tertarik, semakin baik. Dengan begitu, harganya akan sangat tinggi, yang merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi Lin Feng. Lin Feng tiba di depan sebuah lapangan yang dibuat khusus untuk lelang. Di sana terdapat sebuah paviliun dengan beberapa ribu tempat duduk. Tempat itu tidak sebesar wilayah arena tahanan. Tempat ini memberikan perasaan nyaman saat melihat pemandangannya. Orang-orang dapat menyaksikan lelang sambil disuguhi teh dan memutuskan apakah mereka ingin membeli barang-barang berharga tersebut atau tidak. Ketika Lin Feng melihat tempat ini, dia tersenyum dan berjalan menuju ke sana. Ketika Lin Feng hendak tiba di alun-alun lelang, sekelompok orang muncul di hadapannya dan membuatnya berhenti. "Orang sepertimu tidak mungkin memiliki singa api iblis," kata seorang anak laki-laki dingin sambil menatap Lin Feng. Lin Feng melihat dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku jadi kalian, aku akan segera menyingkir dan pergi jauh dari sini." Orang-orang ini tercengang ketika mendengar Lin Feng berbicara. Energi dingin terpancar dari tubuh mereka. Mereka semua jauh dari kata lemah. "Kami akan membayar 100 batu kesucian berkualitas sedang dan membawa singa api iblis itu bersama kami," kata salah satu anggota kelompok. "Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tetap saja bodoh," kata Lin Feng dingin, lalu melanjutkan, "Aku akan menghitung sampai 3, jika kalian tidak minggir, aku akan menyuruh orang-orang di belakangku membunuh kalian. Siapa yang mau menjual singa api iblis seharga 100 batu kemurnian kualitas sedang? Betapa bodohnya kalian." Ketika mereka mendengar nama Lin Feng, ekspresi wajah kelompok orang itu berubah. Banyak orang di belakang Lin Feng tiba-tiba melangkah maju dan menatap kelompok itu dengan tatapan mengintimidasi. Mereka sangat ingin kelompok itu memberi mereka kesempatan. 1. Lin Feng mulai menghitung. Pada saat itu, semakin banyak orang mulai bergerak maju dari kerumunan. 2. Lanjut Lin Feng. Ia tersenyum aneh ketika menyadari bahwa orang-orang itu tidak bereaksi. Tatapan mata Lin Feng tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang membuat kelompok yang menghalangi jalannya benar-benar terkejut. "Ingat aku, ini belum berakhir," ancam pemimpin kelompok yang menghalangi jalan, lalu kelompok mereka mulai menyingkir. Seperti yang sudah diduga,
kalian tidak menerima niat baikku. Dasar orang bodoh, kata Lin Feng dingin, lalu menambahkan, di kehidupan selanjutnya, belajarlah menggunakan otak kalian dan ingatlah, untuk tidak mengancam seseorang yang baru saja menunjukkan kebaikan besar kepada kalian. Bagaimana mungkin seseorang berani mencoba mendapatkan singa api iblisku dengan 100 batu kemurnian kualitas sedang? Bunuh semua orang yang mengancamku dan aku akan menyisihkan 100 batu kemurnian kualitas sedang untukmu, siapapun yang memenangkan lelang, kata Lin Feng dingin. Dia tetap sangat tenang seperti biasanya, tetapi ekspresi wajah orang-orang yang menghalangi jalan tiba-tiba berubah drastis. Bab 159. Area tempat duduk petani bangsawan. Lin Feng menatap semua mayat di tanah dengan ekspresi tenangnya yang biasa. Lin Feng telah memberi mereka kesempatan untuk pergi ketika mereka mencoba mengintimidasinya dan membeli singa api iblis itu. Tetapi bahkan setelah menunjukkan belas kasihan kepada mereka berani mengancamnya. Karena mereka telah memutuskan untuk menjadikannya musuh mereka, tidak ada pilihan lain selain membunuh mereka, atau mereka akan menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan. Sejauh yang Lin Feng ketahui, dia tidak perlu menggerakkan satu jari pun. Sebuah kalimat sederhana sudah cukup untuk membuat banyak orang bergerak maju untuk membunuhnya. Banyak orang yang mendengar Lin Feng berpikir bahwa jika mereka berhasil memenangkan lelang, maka Lin Feng pasti akan menurunkan harga untuk mereka. 100 batu kemurnian kualitas sedang juga bukan jumlah yang sedikit. Lin Feng jelas akan menyisihkan 100 batu kemurnian kualitas sedang itu untuk mereka, siapapun yang memenangkan lelang. Ada banyak kultivator kuat di dalam kota kekaisaran, pikir Lin Feng sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Banyak dari mereka telah menembus lapisan Ling Qi ke-7 atau ke-8. Bahkan ada beberapa orang di lapisan Ling Qi ke-9. Mereka tidak berpakaian terlalu mewah, tetapi mereka bisa membunuh kultivator lain seolah-olah mereka adalah anjing liar. Lin Feng terus berjalan menuju paviliun lelang dengan singa api iblisnya. Jalan berbatu dibangun menuju paviliun. Orang-orang dari berbagai status sosial dapat berjalan bebas di jalan berbatu itu. Lin Feng tiba di sebuah lorong di dalam paviliun. Di antara dua anak tangga, ada seorang wanita cantik yang sedang melayani tamu. Wajahnya merona dan tampak sangat segar dan memikat. Ia mengenakan pakaian yang sangat memesona. Melihat gadis secantik itu, membuat Lin Feng merasa sangat nyaman. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya wanita cantik di tengah ketika melihat Lin Feng tiba bersama singa api iblis. Ia tersenyum padanya dan menyambutnya seperti layaknya pelanggan biasa. Ia tampak ramah dan suaranya enak didengar. Ya, tentu bisa. Saya ingin menjual singa api iblis ini, kata Lin Feng sambil tersenyum ramah padanya. Gadis cantik itu memandang singa api iblis itu, tersenyum dan berkata, ikuti aku. Wanita cantik itu kemudian menyuruh Lin Feng mengikutinya masuk ke lorong. Kerumunan yang duduk di panggung tempat duduk di dalam paviliun tiba-tiba melihat seekor singa api iblis datang bersama Lin Feng. Mereka tercengang. Mereka menatap Lin Feng dengan saksama. Mungkinkah orang itu ingin menjual singa api iblisnya? Lin Feng tidak memperhatikan keramaian yang begitu bersemangat, melainkan memperhatikan suasana di dalam paviliun dan berpikir bahwa tempat itu terasa sangat hangat dan nyaman. Sepertinya tempat itu memang sengaja dibuat untuk membuat orang merasa nyaman dan tenang. Di ujung lorong, terdapat panggung tempat barang-barang dijual. Terdapat tirai tebal di sisi panggung. Tuan, silakan lewat sini, kata wanita cantik itu ketika mereka tiba di dekat panggung yang tinggi. Kemudian dia melanjutkan dan pergi ke balik tirai. Namun ketika mereka tiba di balik tirai tebal itu, ternyata ada tirai lain dan melewati tirai-tirai itu membawa mereka ke tempat yang dikhususkan untuk orang-orang yang telah melelang barang-barang mereka. Tuan Rong, saya ingin menjual seekor singa api iblis, kata wanita cantik itu kepada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu sudah berdiri ketika Lin Feng memasuki belakang panggung paviliun lelang. Dia sedang melihat singa api iblis itu dan tampak sangat tertarik. Singa api iblis dari klan Bai akhirnya jatuh ke tanganmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum pada Lin Feng. Senyum itu penuh misteri, tetapi lelaki tua itu tampak sangat bahagia. Klan Bai? Tanya Lin Feng. Ya, arena tahanan dimiliki oleh klan Bai, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Senyumnya sangat aneh, yang membuat Lin Feng merasa janggal saat melihatnya. Sekarang semuanya masuk akal. Klan Bai adalah satu-satunya pemilik prisoner. Inilah mengapa mereka dulu memanggil Bai Ze sebagai Tuan Muda,
dan juga mengapa mereka mengirim beberapa orang ke Akademi Surgawi untuk menangkapku. Tapi entah itu pemuda berbaju kuning yang bersama Bai Ze, atau siapapun yang bekerja di Prisoner Arena, aku membenci mereka semua, pikir Lin Feng. Dia bertanya-tanya apa hubungan antara semua orang itu dan mahasiswa bangsawan yang ingin mempersembahkannya kepada Mu Fen. Dia tahu mereka semua terhubung, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Hehe, ku dengar banyak anggota klan Bai pergi ke Akademi Surgawi dan terbunuh. Bahkan Bai Ze terbunuh saat pergi bersama anggota-anggota itu. Sepertinya kekuatan mereka memang tidak tak terbatas. Cepat atau lambat, mereka pasti akan menyinggung orang yang salah, kata lelaki tua itu. Sebuah kilatan cahaya melintas di matanya. Matanya seolah mengungkapkan bahwa dia tahu sesuatu yang tidak dia katakan. Lin Feng hampir yakin bahwa kota kecil di dalam kota kekaisaran ini hanya memiliki satu pemilik. Dan bahwa banyak distriknya terbagi di antara banyak klan yang bersaing secara ekonomi langsung. Misalnya, pemilik alun-alun lelang ini dan pemilik arena tahanan pasti bersaing secara langsung. Pemilik arena tahanan mungkin menghasilkan lebih banyak uang daripada lelang. Apakah Anda memiliki permintaan khusus terkait lelang ini? Tanya lelaki tua itu sambil menatap Lin Feng, lalu melanjutkan. Misalnya, berapa harga minimum yang bersedia Anda terima? Atau apakah Anda hanya akan menerima barang-barang tertentu sebagai imbalan? Batu kesucian itu bagus, jawab Lin Feng. Baiklah, pada saat lelang, ada kemungkinan beberapa orang ingin menggunakan barang lain untuk menawar. Kami akan menerima barang-barang tersebut dan kemudian mengubahnya menjadi batu kemurnian yang setara dengan nilai ekonominya. Kemudian, kami akan mengambil sedikit biaya transaksi dari totalnya. Baiklah, bisakah kau sisihkan 100 batu kemurnian berkualitas sedang setelah lelang dan berikan kepada orang-orang di kerumunan itu? Aku sudah berjanji kepada orang-orang di kerumunan itu bahwa aku akan memberikannya kepada mereka sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka, kata Lin Feng. Tidak ada masalah, kata lelaki tua itu sambil mengangguk. Kemudian dia menyerahkan selembar kertas emas yang berisi kontrak lengkap kepada Lin Feng. Lalu dia berkata kepada Lin Feng, setelah lelang selesai, kembalilah ke sini dan berikan kertas itu untuk menerima batu kesucianmu. Baiklah, kata Lin Feng sambil mengangguk lalu pergi. Gadis cantik itu tersenyum kepada Lin Feng dan berkata, Tuan, pasar lelang kami memiliki banyak barang bagus. Anda bisa beristirahat dan melihat apa yang kami tawarkan. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa menawar barang-barang tersebut. Tentu saja, kata Lin Feng sambil tersenyum. Dia tidak perlu gadis itu untuk memberitahunya hal itu. Dia jelas akan mengajukan penawaran jika dia tertarik pada sesuatu. Tuan, silakan lewat sini, kata gadis cantik itu sambil menunjukkan tempat duduk yang tersedia kepada Lin Feng. Sudah banyak orang yang duduk dan menyaksikan lelang tersebut. Selain itu, Lin Feng memperhatikan bahwa banyak orang di sana mengenakan topeng. Mereka semua menyembunyikan identitas mereka seperti dirinya. Tidak ada yang ingin dikenali dan membiarkan orang lain mengetahui status sosial mereka. Mengapa kau membawaku ke sini? Tanya Lin Feng dengan bingung, karena tempat ini jelas-jelas diperuntukkan bagi tamu-tamu kaya. Tuan, disinilah para tamu terhormat kami duduk, dan semua kultivator bangsawan juga duduk di area ini. Hanya mereka yang membawa barang berharga untuk dijual atau yang memiliki status tinggi di masyarakat yang diizinkan duduk di area ini. Ini menawarkan pemandangan lelang terbaik bagi semua klien kami yang terhormat, jelas wanita cantik itu kepada Lin Feng. Suaranya begitu manis dan lembut. Ia begitu menyenangkan untuk didengarkan, sehingga banyak orang dengan sabar mendengarkan penjelasannya. Para kultivator mulia, pikir Lin Feng sambil tertawa. Pantas saja banyak orang yang memakai topeng. Mereka tidak ingin dikenali orang lain saat membeli barang di lelang. Itu akan terlalu merepotkan. Mereka yang tidak memakai topeng hanyalah orang biasa. Ketika Lin Feng berjalan ke arah mereka, semua orang meliriknya dan langsung mengabaikannya. Pak, silakan duduk di sini, kata gadis cantik itu sambil menunjuk ke kursi yang kosong. Lin Feng mengangguk dan duduk di sana. Kursi yang dipilihkan gadis cantik itu untuknya cukup bagus. Dari sini, ia bisa melihat semuanya hanya dengan sekali pandang. Ia bisa melihat dengan jelas semua barang yang dijual. Wanita itu sangat cantik. Kecantikan dan pesonanya pasti akan menarik perhatian banyak pria. Lin Feng bergerak menuju kursi batu yang ditunjukkan wanita cantik itu kepadanya dan duduk. Hah? Pada saat itu,
Lin Feng merasakan bahwa orang-orang di belakangnya sedang menatapnya dan mengarahkan niat membunuh ke arahnya. Ia pun tanpa sadar berbalik perlahan. Seorang pemuda berpakaian mewah duduk di belakangnya. Pemuda itu berkata dengan dingin, "Pergi sana, tidakkah kau lihat kau menghalangi pandanganku ke panggung?" Lin Feng tercengang. Gadis cantik itu kemudian dengan sopan berkata kepada pemuda berpakaian megah itu, "Tuan, Anda boleh duduk di kursi-kursi di sana sesuka Anda. Jika Anda tidak menyukai tempat duduk Anda saat ini, saya dengan senang hati akan membantu Anda menemukan tempat duduk yang lebih baik." "Kau pikir kau siapa sampai berani berbicara seperti itu padaku?" kata pemuda itu sambil perlahan menoleh ke arah wanita cantik itu. Dia tampak sangat kejam. Lalu ia menatap wanita cantik itu dengan senyum jahat di wajahnya dan berkata, "Kau hanyalah seorang pelayan, tidak lebih. Mari duduk di sampingku, aku akan membawamu pulang dan mendisiplinkanmu." Bab 160. Siapa yang marah? Ketika gadis itu mendengar kata-kata jahat pemuda itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah, tetapi segera setelah itu, dia tersenyum lagi dan berkata, "Tuan muda, tolong jangan bercanda seperti itu. Siapa yang mau membuang waktu bercanda denganmu? Kemarilah, sialan. Kau hanya seorang pelayan, itu saja. Tidak perlu bertingkah seperti wanita bangsawan," kata pemuda itu dengan nada tidak sabar dan agresif. Lin Feng mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Di kota kekaisaran, ada banyak kultivator kuat yang menyendiri, tetapi tampaknya ada lebih banyak lagi kultivator bangsawan yang sombong dan bodoh ini, yang menganggap semua orang lain lebih rendah dari mereka. Wanita cantik itu menjadi pucat pasi. Ia menggigit bibirnya. Status sosialnya memang sangat rendah. Di benua Sembilan Awan, menjadi pelayan benar-benar salah satu posisi terendah yang bisa dimiliki seseorang. Tugasnya hanyalah menyambut setiap tamu dengan senyum ramah, statusnya lebih dekat dengan budak daripada bangsawan. Oleh karena itu, jika pemuda itu ingin mempermalukannya, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menerimanya tanpa kemungkinan untuk membela diri. Dia ingat bahwa salah satu temannya telah dilecehkan oleh seseorang dari salah satu keluarga bangsawan. Pria itu membelinya lalu memperkosanya. Pria itu begitu kasar dan brutal sehingga tak lama kemudian temannya meninggal. Sungguh kematian yang tragis. Namun, pasar lelang tidak ikut campur dalam situasi seperti itu. Pelayan sama seperti budak dan tidak layak membuat marah seseorang dari keluarga yang berkuasa. Mereka telah dilatih untuk menghibur tamu. Itulah pekerjaan mereka. Ketika pemuda bangsawan itu melihat ekspresi wanita tersebut, senyum jahatnya mulai melebar. Kemudian dia melanjutkan, "Aku ingat terakhir kali Meng Chong menemukan seorang pelayan yang disukainya. Dia menikmatinya, sampai wanita itu benar-benar mati. Jika kau tidak datang ke sini dan melakukan apa yang kukatakan, aku akan mengirimmu ke barak militer, dan kita lihat berapa banyak pria yang bisa kau puaskan sebelum kau mati." Wanita itu sangat ketakutan. Anehnya, ada seseorang yang ingin memanfaatkan dirinya. Pada saat itu, kilatan amarah membara di mata Lin Feng. Sungguh binatang yang tak tahu malu. Orang itu senang karena memiliki kekuatan untuk menyebabkan pemandangan yang begitu vulgar. Kenyataan bahwa orang-orang di dunia ini membiarkan binatang seperti dia terus bernapas adalah sebuah tragedi. Dia adalah kotoran dan kenajisan di dunia yang perlu dibersihkan. Kau tidak mau diam karena jelas kau tidak tahu betapa menjijikannya jika orang lain mendengar kau berbicara, kan? Kata Lin Feng, masih mengenakan topeng peraknya, sambil berbalik dan melirik dingin pemuda bangsawan itu. Kata-kata Lin Feng mengejutkan pria itu yang dengan dingin berkata, "Apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara?" "Tentu saja, aku tahu," kata Lin Feng sambil mengangguk, yang membuat pemuda bangsawan itu tampak tertarik. Pemuda bangsawan itu tersenyum dingin dan berkata, "Karena kau tahu siapa aku, apakah kau tidak peduli dengan konsekuensi berbicara seperti itu kepadaku? Atau apakah kau kehilangan jati dirimu karena wanita itu? Apakah aku perlu memikirkan konsekuensinya saat berbicara dengan anjing liar?" kata Lin Feng dengan nada mengejek. Hehehehe. Ketika para kultivator bangsawan lainnya mendengar Lin Feng, mereka tak kuasa menahan tawa dan geli. Lin Feng benar-benar mempermalukan bangsawan muda ini. Ketika pemuda bangsawan itu mendengar tawa orang lain, dia tercengang. Ekspresinya menjadi semakin dingin dan dia berteriak, "Lumpuhkan kultivasinya dan usir dia dari sini. Sekarang bawa gadis itu kemari." "Baiklah." Seseorang yang duduk di sebelahnya berdiri dan berjalan menuju Lin Feng. Pria berwajah dingin itu mengenakan jubah abu-abu sederhana. Posturnya sangat tegak. Suara siulan keluar dari tubuhnya saat ia bergerak.
Lin Feng tercengang ketika melihat pria itu menerjang ke arah Lin Feng dengan jelas menunjukkan niat membunuh. Ki yang dipancarkan dari tubuhnya tampak seperti ki mematikan yang dilepaskan oleh pasukan militer. Ia kemudian teringat bahwa ketika pemuda bangsawan itu berbicara, ia menyebutkan barak militer. Mungkinkah ia memiliki latar belakang militer? Tunggu, tunggu! Terdengar suara keras saat itu, yang membuat pria berjubah abu-abu itu berhenti dan menoleh ke orang yang berbicara. Pada saat itu, sesosok bayangan mendekat dan berkata kepada pemuda itu, "Tuan Muda Meng, semua yang hadir di sini adalah tamu kehormatan yang berpartisipasi dalam lelang kami. Oleh karena itu, di wilayah pasar kami, saya harus memastikan keselamatan semua orang. Mohon patuhi peraturan kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tentu saja, jika Anda tertarik pada wanita itu, saya bisa memberikannya kepada Anda dan kemudian Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan Anda." Orang yang datang itu sangat sopan, yang membuat pemuda itu tiba-tiba terlihat rileks kembali. Bukan ide yang baik untuk membuat para manajer lelang kehilangan muka. Lagi pula, status mereka juga sangat tinggi. "Anggap dirimu beruntung," kata pemuda bangsawan itu dingin kepada Lin Feng. Dia tidak bisa menyerang Lin Feng di pasar, tetapi begitu dia pergi, dia akan memastikan untuk memberinya pelajaran yang setimpal. "Gadis pelayan itu bisa datang sendiri kepadaku. Aku akan membuatnya merasakan kejantananku di depan semua orang di sini," kata pemuda itu, yang membuat gadis itu semakin pucat. Dia telah kehilangan semua harapan. Dia tidak menyangka bahwa kalimat sederhana dan polos akan menempatkannya dalam situasi sesulit ini. Lagi pula, dia tidak melakukan kesalahan apapun, pemuda itu bisa saja duduk di tempat lain jika dia tidak menyukai tempat duduk awalnya dan dia menawarkan untuk membantunya. Namun di dunia ini, benar atau salah bukanlah hal yang penting, kekuatanlah yang penting. Para kultivator jahat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka memiliki kekuatan atau status untuk melakukannya. "Baiklah," kata manajer itu. Kemudian dia menatap wanita cantik itu dan berkata, "Apakah kau belum mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Meng? Mengapa kau belum juga menemuinya?" Wanita cantik itu sangat ketakutan, ia hanya bisa berdiri di sana gemetaran. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika ia mendekati pemuda itu. Bagaimana mungkin dunia ini begitu jahat? Hah? Gadis muda itu berlinang air mata dan mulai terisak. Dia harus menerima bahwa inilah hukum dunia yang kejam ini. Lalu dia mulai berjalan menuju pemuda itu. Ketika pemuda bangsawan itu melihat hal tersebut, senyum jahat muncul di wajahnya. Namun setelah melangkah satu langkah, wanita itu terkejut karena dia telah dihentikan. Ia hanya melihat bahwa tangannya yang kecil dan lembut telah digenggam oleh tangan laki-laki yang kuat, mencegahnya bergerak lebih jauh. "Duduklah di sini, di sampingku," kata Lin Feng dingin, yang membuat wanita cantik itu terkejut. Ia tampak tersentuh namun ragu untuk mendengarkannya. "Aku menyuruhmu duduk di sini, kau tidak perlu pergi ke tempat lain," kata Lin Feng sambil menggenggam tangannya lebih erat dan memaksanya duduk. Kerumunan orang terheran-heran. "Saya harap Anda tidak akan mempersulit kami lagi," kata manajer lelang. Sepertinya Lin Feng tidak menyadari bahwa manajer itu sedang membantunya. Lin Feng diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Manajer itu tidak mempertimbangkan perasaan Lin Feng. Manajer itu bahkan datang sendiri untuk melindunginya, tetapi Lin Feng tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jadi jelas manajer itu tidak peduli dengan kesopanan. "Mau mempersulit keadaan?" tanya Lin Feng sambil tersenyum dan menatapnya. Kemudian ia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah saya tamu kehormatan di sini atau bukan?" "Tentu saja, kalau tidak, Anda tidak akan duduk di sini," kata manajer sambil mengangguk. "Memang, saya adalah tamu kehormatan, makanya dia harus menerima saya dengan baik sesuai tugasnya, tetapi karena dia melakukannya, dia akan dihukum dan kau ingin menyerahkannya kepada anjing kotor itu. Tidakkah kau pikir tindakanmu sama sekali tidak menghormati saya?" kata Lin Feng dingin. Manajer itu tidak peduli apakah ia menghormati Lin Feng atau kehilangan muka. Wanita cantik itu telah merawat Lin Feng dan telah menjalankan tugasnya dengan baik, itulah sebabnya pemuda bangsawan itu marah. Karena itu, dia akan dipaksa menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia sudah muak menjadi penonton atas ketidakadilan di dunia ini, bagaimana mungkin Lin Feng tidak ikut campur? Sejak awal, manajer tersebut tidak mempertimbangkan pendapat Lin Feng dan sama sekali mengabaikannya. Untuk menghindari kemarahan pemuda itu, dia tidak peduli jika Lin Feng marah.
Ketika manajer mendengar apa yang dikatakan Lin Feng, dia terkejut. Dia memang sama sekali tidak mempertimbangkan pemikiran Lin Feng. Dia hanya peduli pada pemuda itu. Selain itu, dia berpikir bahwa status pemuda itu jauh lebih tinggi daripada Lin Feng. Jadi Lin Feng seharusnya menunjukkan rasa terima kasih kepadanya karena telah membantunya. Manajer itu tiba-tiba tampak tidak terlalu termenung dan berkata kepada wanita cantik itu, "Siapa yang mengizinkanmu duduk? Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Pergilah menemui Tuan Muda Meng." Pemuda itu sangat marah karena Lin Feng, tetapi karena apa yang dikatakan manajer, dia merasa sangat gembira. Lin Feng dan statusnya bahkan tidak berada pada level yang sama. Dia benar-benar tidak tahu malu, kata pemuda bangsawan itu dengan suara rendah. Ia tersenyum hangat. Manajer pasar lelang juga berpikir bahwa Lin Feng memang tidak tahu malu. Lin Feng tercengang. Dia menatap manajer itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang baru saja kau katakan?" Gerutu manajer itu. Dia menunjuk wanita cantik itu dan berkata dingin, "Suruh dia pergi menemui Tuan Muda Meng." Bo-o-o-o. Suara batu yang pecah menyebar di udara. Bersambung.